ya. Terima kasih luar biasa antusiasmenya. Nanti kita di sini bakal gain ilmu sebanyak-banyaknya dari kedua speakers kita pada pagi kali ini yang akan sharing ilmu mengenai BPS Pertamina di sini. Nah, jadi nanti di sini ada dua speakers kita pada pagi kali ini. Ada dari Mas Ahmad Razak dan Mas Ilham Awar. Oke, nanti kita dengarlah dari kedua pembicara kita pada kali ini. Nah, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada IARK atau Ikatan Alumni Rumah Kepemimpinan yang telah mensupport atau mengagendakan agenda pada pagi kali ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Di sini juga kami berharap ya dari Ikatan Alumni Rumah Kepemimpinan akan memberikan dampak yang sebesar-besarnya, seluas-luasnya kepada teman-teman sekalian. Nah, sebelumnya juga saya ingin bertanya kepada Mas Aji. Mas Aji, monitor udah, Bang Kamil udah ada belum ya, Mas? Saya udah di dalam. Oke, sebelumnya juga saya ingin mempersilahkan ya kepada ketua kami, ketua Ikatan Alumni Rumah Kepemimpinan, yakni Bang Kamiluddin, Bang Kamil disebutnya. Nah, Bang Kamil ini sendiri merupakan ya sangat luar biasa orangnya, sangat luar biasa sekali. Beliau saat ini juga berkecimpung di LPDP di bagian jadi luar biasa, jaringannya luas banget ya, apalagi di jaringan LPDP. Nah, mungkin langsung saja ya, mungkin kepada Bang Kamil saya persilakan untuk menyampaikan sambutannya, Bang. Monggo Bang, silakan. Wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah memberikan nikmat kita semua. Di antara semua acara IARK, Ikatan Alumni Rumah Kepemimpinan, ini adalah acara terbanyak yang dihadiri oleh audiens di saat pelaksanaan acara. Saya ucapkan terima kasih sama Bang Mutawif dan kawan-kawan, khususnya Bang Veno sebagai Kepala Bidang ya, yang sudah memberikan dampak yang luar biasa kepada alumni Rumah Kepemimpinan serta khalayak masyarakat gitu. Saya perkenalkan karena di sini saya lihat dari segi audiens ini kebanyakan umum. Perkenalkan, saya Muhammad Kamiluddin. Sebenarnya lebih tepatnya saya sebagai ketua ARK itu, sebagai ketua Ikatan Alumni Rumah Kepemimpinan itu lebih tepatnya menemani 1.500 orang-orang yang sudah diberikan amanah ilmu kepada mereka semua, dan tentunya ilmu-ilmu yang sudah dimiliki itu harus ditebarkan kepada orang lain, harus bermanfaat kepada orang lain. Salah satu contohnya Mas Razak sama Mas Ilham ini pada hari ini insya Allah berbagi kepada khalayak umum, dan kami berharap dari semua peserta yang hadir di sini bisa memberikan masukan, kritikan, atau harapan apapun kepada kami di Ikatan Alumni Rumah Kepemimpinan sehingga kami bisa memberikan dampak yang sebesar-besarnya. Mulai dari mungkin hal-hal yang kecil-kecil, silahkan jika memang kami mampu untuk mengakomodir, insya Allah kami akan akomodir sebaik-baiknya. Dan kami terbuka kepada siapapun, dan ini adalah program pertama di kami, di kepengurusan kami yang Juli ini baru jalan gitu, yang dibuka untuk publik. Dan memang sebuah itikat dari kami dari awal, mudah-mudahan ini terus-menerus bermanfaat sama orang lain. Saya mengetahui persiapan panitia udah luar biasa ini. Ini sebenarnya panitianya, saya sebagai ketua IARK, saya sebagai ketua ini saya senang banget karena saya selalu nerima jadi gitu. Jadi emang luar biasa. Segala sesuatunya udah jadi dan udah keren gitu. Jadi saya salut banget, dan yang lebih hebat dari itu lagi, katanya ini cuma awalan. Katanya masih banyak serial-serial berikutnya yang akan dijanjikan kepada publik, kemudian bisa bisa dikuras nih Bapak Ibu sekalian, alumni IARK ini bisa dikuras lah semua ilmunya, semua tenaganya, bisa saling kolaborasi satu sama lain, lintas organisasi, lintas lintas wilayah apapun lah, apalagi di masa pandemi semuanya bisa online gitu. Sekali lagi Mas Mutawif, saya ucapin terima kasih Bang Veno dan kawan-kawan di bidang kreatif ya yang sudah melaksanakan agenda kali ini. Sekian dari saya akan menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Kamil atas sambutannya.
Luar biasa ya teman-teman. Jadi berdasarkan apa yang telah disampaikan Bang Kamil ya, jadi kita ini sebagai awalan pada kali ini, nanti ke belakangnya, ke depannya itu akan banyak runtutan agenda yang lain yang insya Allah juga akan bermanfaat bagi teman-teman. Nah terus kemudian nanti jadi di sini kami juga dari Ikatan Alumni Rumah Kepemimpinan Recording in progress. memiliki banyak sekali alumni yang sekarang 1.500 alumni ya, yang itu bertebaran di Indonesia yang sudah alhamdulillah sudah banyak bermanfaat ke masyarakat Indonesia. Oke, selanjutnya ya, mungkin nggak bisa panjang lebar lagi. Masuk slide selanjutnya. Ya, ini saya perkenalan diri dulu ya teman-teman. Saya sebagai moderator pada pagi kali ini, nama saya Mutawif Ilmi Muafiki. Teman-teman bisa memanggil saya Awif ya. Awif, saya lahir di Banyuwangi, 98. Kemudian saya bersekolah, ya, berkelana ya, dari Banyuwangi ke Malang, di Kota Malang, terus kemudian saya melanjutkan S1 saya di Teknik Geologi di Universitas Gadjah Mada, angkatan 2016, dan lulus ya baru kemarin 2021. Nah, untuk profesional karir saya di sini tahun 2021, saya join di Pertamina Hulu Makam sebagai Junior Corporation Analyst. Nah, di sini saya memang nggak melalui BPS, nanti bisa dijelaskan di belakang nanti bagaimana. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, monggo silakan teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya ya, di sini kami mau menyampaikan disclaimer terlebih dahulu pada teman-teman semuanya bahwa agenda pada ini tidak ada leak sama sekali dari dari rekrutmen BPS Pertamina 2021. Yang mana agenda ini hanya menyediakan sharing experience ya. Jadi dari kedua speaker kita pada pagi kali ini yang luar biasa. Nanti bakal ada mengenai pengetahuan Pertamina, lini bisnisnya seperti apa, nanti bakal membantu insya Allah di sesi interviewnya. Terus kemudian ada sharing mengenai BPS 2017 dan 2019, dan juga ada contoh soal yang lain yang akan diberikan oleh para speaker kita pada pagi kali ini. Oke, lanjut juga. Terus mungkin teman-teman masih banyak yang belum tahu ya Rumah Kepemimpinan itu apa. Mungkin selanjutnya akan kita kenalkan dahulu. Mungkin karena sayang, tak kenal maka tak sayang. Oke, selanjutnya. Alumni of Rumah Kepemimpinan have graduated and are spread out in all sectors across Indonesia and the world. Pertaniannya dimulai dengan 2.000 meter persegi, sekarang udah berapa luasnya? Nah, sekarang alhamdulillah ada kepercayaan dari seorang investor yang meminta saya untuk mengelola lahan 8 hektar. 8 hektar. Nah, Imperium sebenarnya adalah sebuah kebangkitan. Jadi rumah yang kemudian melahirkan kebangkitan-kebangkitan yang satu saat kemudian dari desa kita bisa merangkai Indonesia di masa depan. Okay, let's welcome Şofan Hoyrusal. It is a great honor for me to be standing here in front of all creative people from all over the world. They are ready to stand on the front lines of leadership in Indonesia. Rumah Kepemimpinan! Rumah Kepemimpinan Collaboration! Kepemimpinan ini dibuat untuk mengubah wajah Indonesia, mengubah wajah umat Islam Indonesia. Dan ini tanggung jawab Anda besar sekali. The future is in our hands. And we strongly believe that we are working towards a better Indonesia. We invite you to turn this grand vision into reality. Rumah Kepemimpinan creates future leaders. Ya teman-teman, itulah Rumah Kepemimpinan ya. Jadi Rumah Kepemimpinan ini udah sekian lama tumbuh, berkembang. Terus kemudian kurang lebih sekarang berarti udah 19 tahun berjalan. Akan menuju ke 20 tahun karena udah sampai angkatan 10 saat ini. Angkatan 10. Terus kemudian udah ada berbagai regional mulai dari regional 1 hingga 9 dan ke depannya akan masuk ke regional lainnya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lalu lanjut aja langsung ya ke sesi selanjutnya yang ditunggu-tunggu dari kita semua. Ini langsung ke pemateri kita yang pertama. Ya, ini lanjut. Nah, nih beliau adalah Mas Ahmad Razak Mustafa atau biasa dipanggil Mas Aras.
Beliau kelahiran di Makassar tahun 94 dan lulusan dari SMA N2 Tinggi Moncong di Goa, Sulawesi Selatan. Mungkin ada yang dari Goa. Bisa tanya-tanya lebih luas lah ya nanti ya ke depannya. Terus kemudian beliau melanjutkan studi S1-nya di Sistem Informasi di Universitas Indonesia angkatan 2013. Terus kemudian untuk profesional karir beliau mulai dari back-end programmer tahun 2017 di PT Kartens Teknologi Indonesia. Kemudian pada tahun 2018 beliau sudah resmi masuk ke PT Pertamina Persero melalui BPS tahun 2017. Kemudian pada tahun 2019 beliau melanjutkan di Learning and Mobile Learning Officer di Departemen Learning Support di PT Pertamina. Kemudian saat ini hingga mulai dari tahun 2020 beliau merupakan Junior Officer 1 dari Departemen Maritime Training Center di PT Pertamina. Nah, mungkin langsung saja ya kepada pembicara kita yang pertama ini, kepada Mas Ahmad Razak Mustafa. Saya persilakan untuk memaparkan materinya, Mas. Monggo, Mas. Saya stop screen dulu ya, Mas. Ya, terima kasih banyak Mas Awif atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman-teman sekalian ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, walaupun kita masih dalam kondisi terbatas seperti sekarang ini, tapi mendengar dari informasi panitia bahwa antusiasme sangat tinggi dari peserta sekalian, saya harap acara yang akan kita sampaikan dalam beberapa waktu ke depan ini bisa memberikan kebermanfaatan bagi semua peserta yang hadir sekalian. Jadi seperti yang disampaikan di awal bahwa di sini ada dua pembicara ya teman-teman sekalian, saya Aras dan nanti akan disampaikan kedua oleh Mas Ilham. Nah, untuk sekarang jadi sebelum saya lanjut ke materi utama, mungkin saya akan sampaikan company profile dari Pertamina itu sendiri. Nah, mungkin akan saya tampilkan beberapa video. Ya, sudah tampil ya, Mas? Sudah. Monggo dilanjutin, Mas. Indonesia begitu kaya akan energi yang dilahirkan dari berbagai sumber dalam berbagai bentuk, terus menggerakkan dinamika kehidupan setiap orang setiap hari. Pertamina terus bergerak di garis terdepan selama lebih dari 6 dekade, berkomitmen untuk terus berinovasi dalam menghadirkan energi. Konsisten memberikan yang terbaik di setiap kegiatan eksplorasi, produksi, dan mengolahnya menjadi energi terbaik yang mendunia. Mengantarkan energi secara merata ke kota hingga pelosok desa, sehingga semua dapat menikmati energi dan bergerak maju bersama. Berbagai inisiatif demi inisiatif dilakukan untuk pengembangan energi terbarukan seperti panas bumi, solar cell, biofuel, baterai lithium, bahkan energi listrik. Bersama afiliasinya, Pertamina memastikan keberlangsungan energi, menggerakkan ekonomi, dan membangun masa depan. Dan Pertamina memastikan agar energi juga tersedia untuk lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pertamina percaya bahwa setiap inovasi berkelanjutan adalah langkah menuju energi kemajuan. Pertamina adalah energi, penggerak kemajuan di setiap sisi kehidupan. Oke, kita langsung lanjut ke slide saya ya, Mas. Baik, teman-teman sekalian, sebelum saya masuk ke sharing pengalaman terkait rekrutmen BPS ini, saya mungkin akan menjelaskan lebih dahulu profil dari Pertamina. Kenapa saya perlu jelaskan? Nah, ini karena untuk sudut pandang teman-teman terkait perusahaan tercinta Indonesia ini, yaitu sebenarnya Pertamina ini sejauh apa atau seluas apa sih proses bisnisnya? Apakah dia cuma jualan bensin aja, jualan LPG aja, atau seperti apa? Nah, mungkin teman-teman bisa membaca dulu aja di sininya apa definisi atau deskripsi singkat dari Pertamina itu. Nah, tapi poin utama dari deskripsi di sini adalah terintegrasi. Nah, jadi apa yang dimaksud dari terintegrasi itu? Jadi proses bisnis Pertamina itu benar-benar
mencakup mulai dari paling awalnya sebuah energi sampai paling hilirnya, sampai pendistribusian dari energi itu. Nah, untuk lebih detailnya akan dijelaskan di slide yang selanjutnya. Namun sebelum ke sana saya akan menekankan bahwa visi dan misi Pertamina itu sudah mencakup energi baru dan terbarukan. Jadi kalau misalnya ada dari teman-teman sekalian yang berpikir apakah Pertamina ini masih cukup relevan untuk dijadikan sebagai tujuan dari karir, mengingat bahwa sekarang memang sektor energi dunia itu sudah mulai shifting ke arah energi baru terbarukan. Tapi Pertamina akan terus relevan dan terus berusaha untuk membuat inovasi dalam memajukan industri energi di Indonesia. Nah, untuk kepemilikannya sendiri 100% alhamdulillah masih pemerintah Indonesia dan di bawah supervisi dari 3 kementerian. Yang pertama adalah Kementerian Keuangan, Kementerian SDM, dan juga Kementerian BUMN. Baik, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ini yang saya maksud tadi, proses bisnis Pertamina secara garis besar. Jadi, kalau yang biasa kita temui, mungkin hanya sebatas kita ke SPBU, kita beli gas LPG, atau mungkin yang paling banter teman-teman ketahui adalah pelumas, Pertamina Lubricants seperti Enduro, Fastron, segala macam. Namun, apa yang membuat bisnis Pertamina ini unik, jauh lebih unik dibanding energi company lainnya seperti Chevron, Total, Shell, dan berbagai macam nasional energi lainnya, adalah karena proses bisnis Pertamina ini betul-betul mencakup satu keutuhan siklus energi. Yang pertama ya adalah hulu. Hulu ini adalah bagaimana Pertamina mengeksplorasi, mencari sumber minyak, sumber-sumber energi, mencari sumber panas bumi, dan lain-lain sebagainya, dan kemudian melakukan pengeboran. Jadi di sektor hulu ini Pertamina memiliki banyak anak perusahaan yang bergerak dalam bidang sektor hulu yang benar-benar bertujuan untuk mencapai target dari penghasil jumlah minyak yang dibutuhkan oleh Indonesia. Karena seperti yang teman-teman ketahui, walaupun dunia sekarang sudah shifting ke arah energi terbarukan, namun infrastruktur yang untuk dibutuhkan untuk masuk ke energi terbarukan itu masih cukup panjang. Dan sampai saat ini, dari beberapa 5 tahun terakhir, demand terhadap minyak masih terus naik. Sehingga Pertamina harus terus gencar untuk melakukan eksplorasi baik di hulu maupun di energi baru dan terbarukan. Dan kemudian selain minyak juga ada gas bumi yang ini rata-rata sumurnya itu menjadi satu. Jadi ketika Pertamina melakukan pengeboran, biasanya itu sudah ada beberapa cabang. Ada sumur yang khusus untuk mengebor minyak, ada juga sumur yang khusus untuk mengekstrak gas. Dan selain itu, Pertamina juga sudah melakukan ekspansi dalam 1 dekade terakhir itu untuk mencari energi terbarukan berupa panas bumi. Di sini tuh untuk anak perusahaannya itu yang fokus adalah geothermal energy. Nah, selain hulu, itu Pertamina juga memiliki sektor refinery atau pengolahan. Nah, di pengolahan inilah semua raw material tadi seperti crude, seperti gas, dan kemudian panas bumi itu diolah untuk menjadi energi yang siap pakai. Jadi kalau misalnya dari crude itu kita hijauan atau kita ekstrak menjadi solar, biosolar, pertamax, pertalite, pertamax turbo, dan seterusnya. Begitu juga dengan side product lainnya. Jadi jangan salah kaprah bahwa yang dihasilkan dari crude itu cuma minyak aja, tapi dari crude itu bisa dihasilkan aspal, biji plastik, dan berbagai produk petrochemical lainnya. Nah, sampai setelah produk itu jadi, kemudian itu akan didistribusikan oleh sektor hilir. Sektor hilir ini seperti perusahaan Patraniaga, kemudian Pertamina Power Indonesia, dan kemudian PGN, termasuk yang sudah menjadi bagian dari Pertamina, itu semua akan disalurkan ke end user. Nah, dari besarnya proses bisnis ini, tentunya Pertamina tidak bisa bergerak hanya 1, 2, 3 entitas bisnis saja, tapi Pertamina menelurkan berbagai macam bentuk anak perusahaan. Nah, seperti kalau teman-teman lihat di bawah ini nih, anak usaha Pertamina ini kalau yang tercantum di sini aja ini udah ada total 36 anak perusahaan. Ini belum mencakup anak cucu-cucunya ya. Jadi total itu ada sekitar 100-an lebih anak dan cucu perusahaan dari Pertamina. Nah, seperti yang mungkin kalau misalnya dari hulu dan hilir,
teman-teman sudah bisa membayangkan sendiri lah ya proses bisnisnya seperti apa. Tapi ada yang unik dari Pertamina ini teman-teman, bahwa ternyata bisnis Pertamina itu menyentuh juga hal di luar non-energi. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada tab atau sektor bisnis keuangan dan jasa. Lah ngapain keuangan dan jasa diurusin juga sama Pertamina? Tapi begitulah adanya teman-teman sekalian, bahwa di sini itu ada beberapa anak perusahaan yang diriliskan. Yang pertama adalah Pertamina PDF Indonesia, ini terkait dengan penanaman modal di anak perusahaan Pertamina. Dan kemudian ada Patra Jasa yang bergerak dalam bidang properti dan perhotelan. Dan kemudian ada PTC, pendidikan dan consulting. Dan kemudian ada Pertamina, PT Seamless Pipe Indonesia Jaya, itu yang membuat pipa-pipa yang digunakan pada saat penggalian offshore, onshore, maupun di geothermal. Dan kemudian ada Pertamedika nih. Pertamedika ini adalah pelopor atau ujung tombak dari Indonesia Health Corporation atau IHC. Jadi teman-teman sekalian kalau sering melihat ada logo IHC, pasti nggak jauh dari logo IHC itu ada Pertamedika, karena Pertamedika ini memiliki sekitar 14 rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan kemudian ada Pelita Air Service yang bergerak dalam bidang jasa penerbangan, dan kemudian ada Tugu Mandiri yang bergerak dalam bidang asuransi. Jadi sangat-sangat luas dari bisnis Pertamina ini sendiri yang membuatnya sangat-sangat unik, beda dengan energy company lainnya. Baik, keluarga besar ya Mas ya? Iya, sangat-sangat besar. Karena waktu yang singkat, saya harus lanjut lagi. Nah, ini adalah peta sebaran dari distribusi dari Pertamina. Jadi Pertamina itu memiliki 7 refinery unit. Refinery unit itu yang saya sebut tadi adalah kilang atau yang memasak crude tadi diubah menjadi bahan makanan yang siap disantap oleh end user seperti bensin, gas, ataupun biji plastik, ataupun dan lain-lainnya, termasuk lubrikan atau pelumas. Nah, selain itu, Pertamina juga gencar, walaupun sudah memiliki 7 RU, tapi Pertamina tidak berhenti di situ. Pertamina tetap melakukan pengembangan dengan menerapkan proyek pengembangan kilang Pertamina untuk meningkatkan kapasitasnya. Jadi kalau misalnya teman-teman bandingkan, ini kapasitasnya akan jauh lebih meningkat dibanding sebelumnya. Dan kemudian selain kilang juga Pertamina memiliki banyak MOR, Marketing Operation Region ini ya yang bertanggung jawab untuk memastikan pasokan BBM itu sampai di setiap sudut Indonesia. Jadi kayak di SPBU ataupun daerah-daerah terpencil, daerah-daerah perbatasan, MOR-MOR inilah yang bertanggung jawab untuk mengantarkan minyak-minyak tersebut atau energi tersebut ke ujung Indonesia. Nah, ini merupakan peta sebaran dari Pertamina yang secara worldwide. Jadi kalau teman-teman pikir Pertamina emang udah masuk ke kancah internasional, ya Pertamina alhamdulillah sudah masuk ke kancah internasional itu dalam beberapa tahun terakhir, dan bisa teman-teman lihat sendiri peta sebaran dari dot-dot yang ada di sini nih. Nah, untuk yang teman-teman bisa baca sendiri bahwa sebarannya ini sudah sangat banyak, walaupun memang masih untuk yang sektor yang padat itu masih ada ASEAN, tapi untuk sektor hulunya itu kita sudah melakukan eksplorasi sampai ke Kolombia, ke Namibia, ke India, Pakistan, Aljazair, Kanada, dan berbagai macam negara. Hulu produksi. Jadi kalau misalnya hulu produksi ini biasanya itu kita bekerja sama, joint venture dengan perusahaan-perusahaan asing. Kita membeli sebagian sahamnya, dan kemudian kita bekerja sama dengan perusahaan asing tersebut. Nah, kemudian untuk pelumas sendiri, alhamdulillah ini kita sudah tersebar di banyak negara ya. Jadi kita cukup berbanggalah, walaupun memang Pertamina secara market value-nya itu belum sebesar internasional energi yang lain, tapi kita harus tetap optimis bahwa dengan SDM yang mumpuni dari bangsa Indonesia, kita terus bisa meningkatkan kapasitas dari Pertamina dan menjadikan Pertamina menjadi perusahaan energi yang mendunia beberapa tahun yang akan datang. Dan di sini juga kita perlu tekankan bahwa Pertamina terus melakukan inovasi untuk energi baru dan terbarukan. Jadi melakukan riset, melakukan kerjasama. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, di tahun 2021 ini Pertamina itu sudah melakukan penandatanganan kerjasama dengan PLN, Antam, dan beberapa perusahaan energi di Indonesia untuk mengembangkan energi baru terbarukan khusus untuk yang baterai dan listrik. Jadi teman-teman tidak usah khawatir ketika misalnya berpikir bahwa apakah Pertamina masih bisa relevan dengan zaman, insya Allah akan sangat relevan. Jadi saya akan
terus menyemangati teman-teman untuk jangan pernah berhenti untuk membantu bangsa Indonesia kita ini, dan salah satu caranya adalah masuk menjadi bagian dari perusahaan Pertamina ini. Baik, mungkin itu untuk proses bisnis. Saya akan lanjut ke pintu yang bisa kita tempuh untuk masuk ke Pertamina. Jadi untuk dari Pertamina sendiri itu kita ada beberapa jalur. Jadi kemarin di formulir pendaftaran kan ada disampaikan beberapa pertanyaan dari peserta. Jadi kalau peserta mau mengajukan pertanyaan, nah di situ saya baca ada salah satu yang menanyakan apakah ada jalur selain S1. Nah di sini akan saya jawab. Jadi seperti kalau misalnya di acara ini itu memang kita fokus pada bimbingan profesi sarjana atau BPS itu untuk lulusan S1 dan D4. Nah tapi di sisi lain Pertamina juga membuka peluang untuk lulusan D3 dan bahkan SMA dan SMK. Jadi untuk jalurnya itu agak berbeda namanya itu bimbingan praktis ahli untuk D3, dan untuk SMA SMK namanya kalian. Kemudian selain itu juga ada tenaga kontrak yang biasanya project based. Jadi tidak seperti ketiga yang di awal ini. Kalau misalnya PWT ini itu dia lebih fokus ke project. Jadi biasanya itu ada tenggat waktu tertentu yang kemudian dia diikat kontrak selama jenjang waktu tersebut. Dan kemudian terakhir adalah fresh graduate atau internship atau intern. Nah internship ini adalah walaupun namanya internship, ini itu fokus khusus untuk yang sudah lulus ya. Jadi walaupun internship tapi ini tidak menerima yang belum lulus. Jadi internship ini diberikan waktu selama 1 tahun dan kemudian dia diberikan gaji selama 1 tahun tersebut. Nah, semua dari jalur ini tuh semuanya melalui rekrutmen.pertamina.com. Walaupun saya tidak menutup kemungkinan bahwa memang masih ada beberapa anak perusahaan Pertamina yang masih membuka jalur mandiri dalam artian bahwa mereka masih meng-hire seperti PWT atau experience hire yang direkrut melalui mekanisme di luar rekrutmen.pertamina.com ini. Tapi yang perlu saya tekankan adalah ketika teman-teman mendapati informasi tentang penerimaan calon pegawai karyawan tetap, itu sudah pasti akan melalui rekrutmen.pertamina.com ini. Jadi kalau misalnya ada di luar itu, mohon untuk ditilik lagi apakah itu valid atau tidak. Jadi masing-masing ini, kalau khusus untuk yang ketiga ini, BPS, BPA, dan BKJT itu di awalnya itu tidak langsung diangkat. Jadi ada namanya masa pendidikan. Masa pendidikan ini beda dengan masa probation. Kalau masa probation kita sudah masuk, cuma kita dalam tahap uji coba. Sedangkan masa pendidikan itu beda. Jadi kita hanya diberikan pelatihan untuk siap menjadi pegawai tetap Pertamina. Nah, di akhirnya juga ada tes. Jadi jangan berleha-leha ketika sudah masuk BPS, BPA atau BKJT, karena di tengahnya itu masih ada pendidikan yang harus ditempuh, dan di akhirnya juga masih ada tes yang untuk menentukan apakah teman-teman layak untuk diangkat menjadi pegawai tetap atau tidak. Nah, untuk PWT ini sendiri ini kurang lebih nanti mungkin akan banyak dijelaskan oleh Mas Awif, karena Mas Awif kebetulan di sini sebagai bisa saya jelaskan adalah PWT ini sangat tergantung dari user demand. Jadi kalau misalnya BPS, BPA, BKJT ini semuanya tersentralisasi di pertamina.com, nah kalau misalnya user dan biasanya itu dikumpulkan secara kolektif dulu, misalnya dari tim rekrutmen itu mengumpulkan kebutuhan dari berbagai direktorat, mana nih yang butuh, berapa yang vakan. Nah, itu kemudian dikumpulkan, diakumulasi, kemudian baru di-post. Nah, sedangkan kalau PWT ini, kalau misalnya urgent, itu bisa langsung aja dibuka, tiba-tiba di tengah tahun, di awal tahun, atau yang penting sesuai dengan kebutuhan dari user. Kalau internship ini yang paling apa ya istilahnya, yang jadwalnya itu paling rutin. Jadi setiap tahun pasti buka. Jadi kalau teman-teman ada yang baru lulus banget dan kemudian mau mencoba internship ini, sangat-sangat dibuka pintunya untuk bisa bergabung bersama kami, bisa merasakan atmosfer bekerja dalam Pertamina seperti apa sebelum masuk sebagai pegawai tetap. Nah, itu mungkin untuk secara ringkasnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengalaman yang saya dapati di tahun 2017. Jadi teman-teman, tadi saya tulisannya di poster BPS 2017 ya. Jadi saya masuk itu bulan Oktober sebagai peserta BPS 2017, dan sebelum masuk BPS 2017 saya melalui sekitar 8 tahap.
ada 8 tahap yang saya lalui untuk masuk diterima menjadi peserta pendidikan BPS, mulai dari seleksi administrasi, asesmen, English dan psikotes, online interview, verifikasi berkas, interview user, dan medical check up sampai interview top management. Nah, yang perlu teman-teman ingat adalah tahap-tahap ini akan variatif mengikuti perbedaan setiap tahunnya. Jadi nanti yang akan dijelaskan oleh Mas Mumu yang merupakan PPS 2019 itu akan mungkin berbeda lagi dengan yang saya sampaikan. Tapi intinya yang ingin kami sampaikan adalah di dalam proses-proses ini akan ada sebuah benang merah di mana itu memang kurang lebih sama. Nah, saya akan lanjut ke tahap pertama. Nah, jadi seleksi administrasi ini kan kita tahu bahwa akan ada dokumen-dokumen yang kita submit, transkrip nilai, PK, jasa, segala macam. Nah, tapi kalau hal itu kan sudah tidak bisa kita ubah. Yang bisa kita ubah pada saat melakukan tes administrasi adalah mengupdate CV dan membuat CV itu relevan. Jadi jangan sampai CV kita sudah obsolete, sudah usang, tidak pernah kita update 5-10 tahun yang lalu, terus kita setor. Nah, itu akan menjadi nilai minus. Jadi kalau misalnya teman-teman mau memasukkan lamaran ke BUMN, sebaiknya tuh maksimal 3 tahun terakhir. Nah, kemudian kan di sini kalau setahu saya untuk BPS di angkatan 2021 ini sekarang sedang di tahap asesmen tes ya. Jadi semuanya diundur di pekan depan ya. Nah, untuk asesmen tes sendiri itu jadi kenapa ada 2 tes? Pertama asesmen tes dan kedua psikotes. Jadi asesmen tes ini lebih ke arah tes potensi akademik. Jadi seperti tes intelijensi. Nah, untuk tes ini saya tidak bisa memberikan banyak tips selain latihan dan juga ketenangan. Jadi latihan sering banyak soal itu akan membantu mental kita untuk lebih siap agar kita tidak kaget ketika melihat soal-soal tes itu tersebut, dan kemudian ketenangan. Jadi jangan sampai panik ketika kemudian tidak bisa mengerjakan satu soal dan kemudian panik. Nah, itu biasanya akan menghancurkan konsentrasi dan kemudian tidak bisa mengerjakan soal dengan baik. Nah, kemudian English dan psikotes. Jadi kalau Englishnya ini kurang lebih standar-standar saja sih, maksudnya grammar. Jadi ada tes bacaan, tes reading comprehension, kemudian ada tes isian yang kosong, kemudian kita diminta untuk mencari pilihan yang tepat, kemudian ada teks yang sentence yang salah, kira-kira yang salah mana, benar yang mana, kurang lebih seperti itu. Jadi ini juga kembali latihan soal biar kita bisa lebih siap mentalnya. Nah, kemudian online interview. Online interview ini bukan dilakukan oleh Pertamina ya teman-teman. Kalau saya ya, ini tahun 2017. Jadi online interview ini dilakukan oleh vendor rekrutmen yang di-hire oleh Pertamina pada saat itu. Nah, apa tujuan dari online interview ini? Pertama adalah untuk memverifikasi hasil tes sebelumnya. Karena hasil tes sebelumnya adalah online semua, jadi jangan sampai ada peserta-peserta yang dalam tanda kutip melakukan kecurangan, dan kemudian ternyata tes-tesnya itu dilakukan oleh orang lain. Nah, dari online interview ini, saya itu waktu itu diminta untuk mengerjakan ulang sedikit atau sebagian dari tes-tes tersebut sambil dilihatin. Nah, itu untuk pertama memverifikasi. Dan yang kemudian yang kedua yang saya dapati, yang seingat saya pada saat itu adalah mengetes atau melihat karakter pribadi kita. Jadi ada satu hal yang paling unik ditanyakan pada saya waktu itu adalah, apa hal terbesar yang pernah Anda lakukan untuk orang lain? Nah, itu pertanyaan unik yang ditujukan kepada saya. Nah, kenapa ada pertanyaan seperti itu? Jadi teman-teman sekalian, Pertamina ini atau hampir semua perusahaan besar itu dalam meng-hire karyawannya itu akan melihat kesesuaian nilai-nilai perusahaan dengan nilai yang dianut oleh si peserta. Jadi teman-teman sebelum memasuki tes Pertamina atau tes BUMN yang lain, sebaiknya itu mengetahui akhlak. Jadi itu adalah core values yang dibawakan oleh Kementerian BUMN. Nah, kemudian untuk khusus Pertamina ada lagi pengejawantahan dari akhlak itu, yaitu critical 5 behaviors. Nah, saya tidak akan memaparkannya di sini karena itu akan mengambil terlalu banyak waktu. Silahkan searching sendiri, explore sendiri apa aja itu akhlak dan apa aja itu critical 5 behaviors Pertamina. Nah, kemudian setelah lulus online interview akan masuk ke verifikasi berkas. Ini adalah tujuannya untuk mencocokkan hard copy dengan online yang dokumen soft copy yang diupload pada saat seleksi administrasi. Nah, kemudian interview user dan HCDP. Ini kalau menurut saya pribadi adalah yang paling penting dari semua tahap tes. Jadi, kenapa yang paling penting? Karena user inilah yang akan meng-hire kita sebagai bagian dari diri mereka. Jadi, user ini yang meminta rekrutmen untuk meng-hire orang. Nah, ketika calon orang tersebut muncul di hadapan dia, maka user ini yang akan paling besar keputusannya. Yang
paling besar persentase dalam menentukan kelulusan kita atau tidak, walaupun tidak mengesampingkan hasil-hasil tes lainnya, teman-teman. Nah, apa yang harus disiapkan dari teman-teman di sini nih? Nah, pertama itu pelajari company profile dari Pertamina secara umum, nggak usah terlalu dalam. Nah, kemudian sebelum memasuki ruang wawancara itu, teman-teman setidaknya mengetahui profil dari fungsi user tersebut, minimal direktoratnya. Jadi kalau misalnya ada direktorat hulu, direktorat pemasaran, atau direktorat pengolahan, SDM, itu segala macam, silahkan dipelajari hal-hal yang mungkin bisa membantu teman-teman dalam interview tersebut. Kemudian ada technical staff. Jadi ini tergantung dari usernya sih. Kalau misalnya dari usernya itu ada yang tipikal lebih mendalami karakter seseorang, ada juga yang lebih mengetes sebenarnya tes kompetensi kamu itu sejauh apa. Jadi itu sangat-sangat tergantung dari usernya. Nah, tapi daripada kita hanya meraba-raba, mending kita siapkan semuanya dengan siap. Nah, kemudian experience. Jadi teman-teman dalam menyampaikan interview itu, kalau bisa teman-teman juga menyampaikan pengalaman-pengalaman teman-teman itu pada saat sebelum memasuki tes tersebut, pengalaman real ya. Jadi misalnya ada pengalaman magang di sana itu kultur kerjanya gimana, atau misalnya pengalaman organisasi, apa saja kendala yang dialami atau pengalaman yang didapatkan pada satu organisasi, ataupun proyek-proyek yang teman pernah ikuti, itu semua jelaskan. Itu semua angkat agar itu bisa menjadi added value bagi teman-teman. Dan kemudian self recognition, itu jadi kenali kelebihan kekurangan dari teman-teman sekalian. Jadi itu akan bisa teman-teman sesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan dari user itu. Karena ketika ada user yang bertanya, kamu kelebihannya apa? Kamu di kondisi kayak gini, apakah kamu siap atau tidak? Nah, itu kalau teman-teman tidak bisa jawab, itu akan menjadi nilai minus. Kemudian lanjut ke medical check up. Medical check up ini harus ada persiapan fisik ya. Jadi mau nggak mau harus persiapan fisik. Jadi pertama makan yang sehat. Jadi makan banyak buah-buahan, minimal paling lambat H-7. Terutama yang teman-teman yang merokok itu kalau bisa dihentikan sementara, karena ini kalau medical check up hampir di 90% itu adalah medical check up secara keseluruhan, lengkap semua medical check up-nya. Jadi mulai dari jantung, paru-paru, pendengaran termasuk. Jadi semuanya itu akan dites. Jadi termasuk pencernaannya. Jadi waktu itu saya juga ada tes feses. Jadi kita diminta sampel fesesnya, itu juga diminta untuk disetorkan kepada lab yang menjadi ini. Nah, untuk tes jantung itu dan tes pernapasan kita juga ada yang lari di treadmill, ada yang lari di lapangan. Jadi benar-benar persiapan fisik, karena setelah lulus dari BPS teman-teman akan mendapatkan istilahnya pendidikan kewiraan di tentara. Jadi itu kan membutuhkan fisik. Jadi jangan sampai Pertamina meng-hire teman-teman tapi ternyata lebih banyak cost yang dikeluarkan untuk membiayai pengobatan teman-teman. Jadi itu gunanya medical check up ini. Dan terakhir adalah interview top management. Nah, di sini tuh karena namanya top management ya, jadi lebih memandang visi dan misi teman-teman sekalian dalam beberapa tahun yang akan datang. Kira-kira di Pertamina ini mau ngapain? Kira-kira menurut teman-teman Pertamina ini apakah bisa survive atau tidak? Kira-kira point of view teman-teman terkait bisnis energi di Indonesia itu seperti apa? Nah, ini yang perlu mungkin ya teman-teman kalau bisa ya riset kecil-kecilan lah, lihat berita-berita terakhir segala macam. Nah, kalau dari saya mungkin cukup sekian dulu, karena kan nanti kita akan ada pembicaraan itu Mas Ilham. Nanti untuk lebih detailnya mungkin bisa teman-teman tanyakan di sesi tanya jawab. Jadi mungkin cukup sekian kalau dari saya. Mas Awif mungkin selanjutnya bisa diserahkan kepada Mas Ilham. Baik, terima kasih sekali Mas Aras atas pemaparannya luar biasa. Ini banyak insight banget yang saya dapat juga nih pada kesempatan ini, luar biasa. Dari mulai dari bisnis ini, terus kemudian pintu masuk Pertamina, terus kemudian juga sharing mengenai pengalaman Mas selama BPS 2017 ya. Nah, itu nanti teman-teman, bagi yang teman-teman mau tanya juga mengenai saya tadi yang telah disebutkan oleh Mas Aras, mengapa saya bisa masuk, nanti silahkan tanya kepada saya juga kalau ada yang mau dipertanyakan pada sesi Q&A nanti ya setelah ini. Nah, langsung saja mungkin kita ya langsung ke pembicara kita selanjutnya, yakni Mas Ilham. Nah, beliau memiliki nama lengkap ya, ini Mas Ilham Muawwal Subhan. Nah, beliau kelahiran di Yogyakarta ya, di kota Jogja tahun 95 atau 96 ya Mas. Kemudian beliau melanjutkan sekolah mulai dari SMA, yakni di SMA N8 Yogyakarta, kemudian melanjutkan S1-nya di Teknik Elektro di Universitas Gadjah Mada.
angkatan 2014. Nah, terus kemudian untuk profesional karir beliau memulai karir dari tahun 2019 di Junior Project Manager di Lentera Internasional. Itu kalau nggak salah di bidang renewable energy ya Mas, luar biasa itu. Terus kemudian tahun 2019 masuk ke BPS pada tahun 2019 di PT Pertamina Persero. Kemudian pada tahun 2020 Mas Mumu ini masuk sebagai supervisor distrik HSE di PT Pertamina Gas. Nah, mungkin tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembicara selanjutnya, Mas Mumu. Kepada Mas Ilham Mawal Subhan, saya persilakan untuk memaparkan materinya, Mas. Monggo, Mas, silakan, Mas. Langsung share screen. Mas Aji mungkin bisa di-unscreen di... Baik, terima kasih atas waktunya, Awif. Ya. Terima kasih, Mas. Monggo, Mas. Sudah ya? Sebentar, belum, Mas. Sudah, aman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang saya banggakan ya. Terima kasih atas waktunya. Jadi tadi sudah diperkenalkan ya, saya di sini Ilham Mawal Subhan. Kalau dulu memang panggilannya Mumu, karena nama Ilham pasaran ya. Mungkin teman-teman di sini pasti yang punya teman yang namanya Ilham juga banyak gitu. Oke. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Terima kasih. Tadi sebelumnya sudah dipaparkan cukup banyak ya oleh Mas Aras ya. Mas Aras ini senior saya BPS 2017 ya beliau. Kalau saya juniornya. Jadi masuknya belakangan di BPS 2019. Nah, di sini kalau tadi Mas Aras itu lebih menjelaskan ya gimana Pertamina itu bergerak dalam proses bisnis seperti apa gitu, karena teman-teman wajib sekali tahu tentang itu. Kenapa saya bilang wajib sekali? Karena jangan sampai teman-teman nih ngedaftar Pertamina itu cuman ikut-ikutan gitu, atau ya memang nggak bisa dipungkiri kita juga memang membutuhkan pekerjaan ya, tapi jangan sampai kita tuh buta gitu tentang apa yang mau kita lamar gitu, perusahaan apa yang mau kita lamar gitu ya, dan kita wajib paham gitu Pertamina ini seberapa besar gitu ya, kemudian lini bisnis di mana saja gitu. Semoga tadi sudah cukup jelas ya, tadi pemaparannya sudah baik sekali ya Mas Aras. Jadi teman-teman insya Allah bisa lebih paham gitu, bahwa Pertamina itu nggak cuma jualan BBM, nggak cuma ngurusin pom bensin, oke? Nah, baik, di sini saya nanti lebih menjelaskan mengenai proses tahapan seleksi ya. Bagi teman-teman mungkin kemarin kita alhamdulillah sudah terlewat satu proses ya, yaitu seleksi berkas ya, alhamdulillah. Teman-teman sudah, nah lanjutnya adalah nanti teman-teman akan online test. Nah, mungkin atau beberapa mungkin saya mendapat kabar ya dari teman-teman ada yang sudah online test sebelumnya, tapi ada juga yang mengabarkan juga bahwa online testnya diundur. Ya memang seperti itu sistem dalam online test, karena perlu teman-teman ketahui juga ya bahwa untuk dalam pelaksanaan rekrutmen ini Pertamina itu meng-hire vendor juga seperti itu. Jadi dalam beberapa tahap ya. Terutama di dalam tahap awal sebelum sampai ke interview user itu melalui tahapan dari vendor yang di-hire oleh Pertamina seperti itu. Nah, jadi secara garis besar ya nanti teman-teman itu akan melewati ya, tadi kalau misalnya Mas Aras ada 8 ya saya kurang lebih sama gitu ya. Mungkin bedanya kalau saya dulu di 2019 itu saya masuknya melalui jalur FHCI. Kalau teman-teman pernah dengar ya, atau mungkin ada yang pernah ikutan juga sebelumnya kemarin. Jadi Forum Human Capital Indonesia itu kemarin menggelar rekrutmen bersama. Nah, semua BUMN ya itu dibuka, dan ini yang saya tampilkan adalah rekrutmen ketika peserta itu sudah dioper ke BUMN masing-masing. Nah, sebelum di sini dulu saya juga melalui beberapa tes ya, termasuk tes kemampuan nilai di BUMN, dan juga ada screening tes awal ya, sama seperti tes yang nanti teman-teman akan laksanakan. Jadi kayak 2 kali lah kalau kemarin. Ada saringannya lagi. Oke, nah di sini nanti teman-teman ya setelah seleksi berkas ya, ini ada 7. Seleksi berkas sudah, alhamdulillah. Nanti yang kedua adalah ada tes kemampuan dasar atau tes kemampuan bidang, TKD atau TKB ya, mirip-mirip. Nah di sini nanti akan dilaksanakan secara online insya Allah. Terus kemudian nanti online interview ya. Setelah online interview nanti ada numeric agility ya, kemudian interview user dan HR ya atau HC, kemudian nanti ada MCU atau medical check up, kemudian baru yang terakhir nanti ada interview top management.
Baru nanti teman-teman itu bukan lolos sebagai pekerja ya, tapi sebagai peserta, masih jadi peserta nih, peserta pendidikan BPS kayak gitu. Jadi kalau ya boleh berbangga, teman masih ada beberapa perjalanan yang harus ditempuh. Oke, nah kita lanjut ya ke online test ya. Jadi ini tes yang akan teman-teman laksanakan ya bagi yang mendaftar. Nah, jadi nanti kurang lebih itu ada 3 tahapan ya. Yang pertama nanti ada yang namanya tes kemampuan logika. Nah, kalau di zaman saya dulu, itu tes kemampuan logika dibagi jadi 7 subbab. Ya. Nah, terus kemudian objek tes tiap subbab itu berbeda. Ada yang nanti mulai dari angka, huruf, bidang, bangun ruang, dan sebagainya macamnya. Itu nanti ada di 7 tes tersebut. Kemudian tipsnya itu adalah perbanyak latihan soal, psikotes, dan logika. Latihan soalnya nyari di mana, Mas? Dimanapun silahkan. Ya. Mana nih yang kira-kira referensinya paling relevan untuk tes BPS? Saya bisa jawab nggak ada gitu, karena setiap tahun akan berbeda gitu, beda vendor, beda soal seperti itu ya teman-teman. Jadi mohon dipahami misalnya nanti teman-teman yang sama senior-seniornya teman-teman yang ada di Pertamina gitu ya, minta dong referensi soal belajar soal untuk Pertamina kemarin, ya nggak ada gitu karena kemarin kita juga tes nggak sempat nge-save soalnya dong kan kayak gitu ya. Ya paling kalau mau latihan teman-teman silahkan latihan tes-tes psikotes ya di internet atau di YouTube sudah banyak sekali gitu, dan itu sudah sangat worth it untuk latihan. Nah, kemudian ada tes kepribadian. Tes kepribadian ini nanti dibagi jadi 3 subbab lagi ya. Kemudian ini tujuannya adalah menguji kesesuaian kita terhadap nilai-nilai dari perusahaan atau nilai-nilai Pertamina tadi ya. Tadi sudah disinggung juga oleh Mas Aras ya, bahwa sekarang nilai di perusahaan Pertamina dan seluruh BUMN itu akhlak ya, itu wajib teman-teman pahami gitu. Teman-teman harus tahu apa itu akhlak. Minimal tahu kepanjangannya gitu. Ya kalau tahu kepanjangannya nanti teman-teman bisa lebih ngerti lah ya, bisa memaparkan sendiri gitu. Ya, tadi kalau misalnya tadi juga sudah disampaikan sama Mas Aras bahwa kalau bisa tahu, ya kalau saya bilang wajib tahu gitu, karena ini merupakan nilai yang akan dites juga nanti. Seperti itu. Nah, kemudian baru nanti ada tes bahasa Inggris. Kalau dulu saya itu ada 50 soal ya. Ini mirip-mirip sama kayak tes TOEFL. Begitu. Nah, kemudian soal yang dites juga mengenai business English, lebih ke business English ya. Jadi masih sama ya. Komponen adalah struktur dan end reading. Seperti itu. Nah, ini akan saya bukan bocorkan ya, berikan ya beberapa contoh soal yang ini sangat mirip sama soal saya tahun lalu ketika daftar BPS. Ya, ini yang jadi tadi saya katakan ada 7 subtes ya untuk tes logika ya. Jadi subtesnya ada 7 ya, ada pasangan huruf, kemudian perhatikan kesimpulan, selisih jarak huruf, selisih jarak angka, rotasi pola, kesamaan pola 2 dimensi, kesamaan pola 3 dimensi. Ya, untuk subtes 5, 6, 7 ini saya rasa umum ya. Teman-teman juga mungkin yang sering ikutan tes gitu di mana-mana gitu ya, paham pasti, sudah punya gambaran. Jadi sini nanti paling saya hanya membahas subtes 1 sampai 4, memberikan beberapa contoh soal ya, karena kalau misalnya semua mungkin waktunya nggak cukup. Nah, jadi untuk pasangan huruf nanti soalnya itu kurang lebih seperti ini. Hitung berapa jumlah pasangan huruf yang memiliki perbedaan. Ya, nanti akan ditampilkan 4 sampai 5 pasangan huruf ya. Teman-teman harus hitung nih berapa jumlah pasangan yang beda ya. Ada P besar, R besar, T besar, L besar. Kemudian bawahnya ada P kecil, R kecil, R kecil, L kecil. Nah, tentunya di sini udah ketahuan ya. Jawabannya 1, yang beda tuh T sama R. Ini tidak sama ya, T besar dan R kecil. Kira-kira nanti seperti itu soalnya. Nah, soalnya mungkin saya bisa balik ya. Nah, soalnya tuh banyak teman-teman ya. Jadi ini waktunya 3 menit ya, tapi soalnya sangat banyak. Jadi silakan teman-teman kerjakan sebanyak-banyaknya sampai soalnya habis bagus ya, tapi jangan juga sampai cuma ngasal doang gitu. Ya karena nanti malah justru jadi bumerang buat teman-teman sendiri. Kalau saya dulu juga untuk pasangan huruf ini, seingat saya nggak habis juga ya ngejawabnya. Cuman ya kita presisi dan cepat juga seperti itu. Jadi soalnya banyak sekali dan waktunya hanya 3 menit. Sama ya, nanti untuk subtes-subtes yang lain itu sama, waktunya singkat tapi soalnya banyak sekali seperti itu. Dan soalnya gampang sebenarnya kalau dilihat ya. Misalnya ini, kemudian yang berikutnya ya,
berikutnya yaitu penarikan kesimpulan. Contoh soalnya misalnya ini, usia Dini itu 2 kali usia Ahmad. Kemudian Raka lebih tua dari Dini. Jadi siapa yang paling tua? Nah, contohnya seperti ini. Nggak melulu soal tua-tuaan ya, bisa nanti masalah apa namanya memiliki uang sekian gitu. Terus kemudian sebelah kanan kiri kayak gitu. Mereka lolos enggak gitu? Lolos. Nah, ini siapa yang paling tua? Tentu jawabannya Raka ya, karena Raka lebih tua dari Dini, sedangkan Dini itu usianya dua kalinya Ahmad, seperti itu. Nah, kira-kira nanti gambaran soalnya seperti ini. Semoga teman-teman punya gambaran lah ya. Jadi soalnya sebenarnya basic ya, mirip-mirip sama soal online tes di perusahaan yang lain. Nah, kemudian tes berikutnya nih, selisih huruf dan angka. Soalnya itu kurang lebih akan seperti ini. Tentukan huruf yang jaraknya terjauh dari huruf tengah. Jadi nanti akan diberikan 3 huruf seperti ini ya. Nah, teman-teman tugasnya adalah menentukan mana nih huruf yang jaraknya paling jauh dari huruf E kalau di soal ini. Ada C di sebelah kiri dan H di sebelah kanan. Nah, tentunya jawabannya adalah H, karena dari E ke H itu ada 2 huruf. Seperti itu. Nah, kemudian ini tentukan angka, yang maksudnya angka yang jaraknya terjauh dari angka yang tengah. Gitu. Ini 269 ya. Tentunya jawabannya adalah 2 kayak gitu. Ya, kira-kira kurang lebih seperti ini. Soalnya mirip-mirip seperti ini, jawabannya juga insya Allah mudah ya, relatif mudah, tapi waktunya singkat dan soalnya banyak sekali seperti itu. Dan teman-teman harus ingat ya, kalau BPS itu biasanya saingan itu 1/1000 kalau di referensi-referensi lain ya, survei-survei teman-teman, survei-survei kasar ya gambarannya, kalau BPS itu 1/1000. Jadi teman-teman tuh harus mengalahkan 1000 orang kira-kira untuk sampai menjadi peserta bimbingan profesi sarjana. Kurang lebih seperti itu. Nah, tipsnya ya untuk online test seperti ini ya, teman-teman siapkan satu buah kertas ya kalau bisa. Itu kalau misalnya butuh order ya silakan order gitu. Jadi paling enggak ada, jadi dipersiapkan apa namanya, ada kertas, terus kemudian teman-teman sebelum tes, karena tesnya cukup memakan waktu juga dan menguras pikiran ya, sebisa mungkin sebelum tes tuh minum dulu gitu, minum yang cukup ya, kalau jangan sampai nanti terlalu banyak minum juga, karena nanti malah kebelet, nanti susah juga ya gitu untuk tipsnya ya, seperti itu. Nah, kemudian lanjutnya adalah nanti teman-teman setelah misalnya dinyatakan lolos dari tes online yang tadi ya, TKD atau TKB, nanti teman-teman lanjut ke online interview. Nah, online interview ini seperti yang tadi juga sudah jelaskan ya, yang menginterview itu dari pihak vendornya, kayak gitu. Ini lebih ke memang memverifikasi ya, seperti apa jawaban-jawaban tes yang sudah kita kerjakan, seperti itu, memverifikasi. Nah, teknisnya seperti kira-kira interview nggak panjang ya, paling kalau pas tahun saya itu 10-20 menit ya. Wajib mengaktifkan kamera dan mikrofon. Terus kemudian selama proses interview itu peserta hanya boleh sendirian ya. Nah, ini teman-teman juga harus pastikan. Teman-teman silahkan cari ruangan sendiri, satu ruangan sendiri, yang itu teman-teman bisa sendirian di sana dan tidak ada gangguan di sana. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan ya. Yang pertama jelas ya, teman-teman akan memperkenalkan diri ya. Kemudian nanti teman-teman akan, tadi juga sudah disinggung sama Mas Aras ya, minta dikerjain lagi soal-soal yang sebelumnya teman-teman jawab gitu. Jadi ini tujuannya adalah untuk memverifikasi apakah yang mengerjakan online test tersebut benar peserta online test, seperti itu. Nah, kemudian nanti akan ditanyakan juga mengenai background pendidikan, motivasi, dan juga pertanyaan seputar kepribadian kayak gitu. Nah, nanti akan ada beberapa pertanyaan yang ya kayak contoh studi kasus seperti itu, dan keputusan apa yang akan teman-teman ambil dari kasus tersebut. Nah, ini tentunya teman-teman harus jawab ya sesuai dengan kepribadian teman-teman ya. Kalau misalnya di Pertamina ya, nanti teman-teman juga silakan jawab sesuaikan dengan nilai-nilai yang ada di Pertamina, seperti itu. Tipsnya ya beberapa. Nah, ini wajib sekali ya, karena ini online test ya, teman-teman harus sekali cek koneksi dan perangkat. Ya, ini banyak yang kemarin juga mengeluhkan ini ya, mulai dari koneksinya lah, terus kemudian kadang kalau mati listrik, makanya teman-teman kalau saya ya bisa kasih tips ya, itu sebisa mungkin teman-teman pakailah perangkat yang ada baterainya gitu ya, laptop, kalau misalnya internet sebisa mungkin jangan pakai wifi yang pakai sumber listrik ya, kalau bisa mungkin pakai tethering HP aja gitu, karena kalau misalnya mati listrik ya buat lokasi-lokasi yang
sedang listriknya susah gitu ya, ya sebisa mungkin pakai yang berbaterai aja kayak gitu. Jadi kalau mati listrik pun masih ada backupnya kayak gitu. Nah, kemudian berpakaian rapi dan sopan. Nah, sebisa mungkin pakaian yang rapinya itu jangan cuma bajunya doang, atasannya doang ya, celananya juga gitu. Jaga-jaga kalau misalnya teman-teman tiba-tiba berdiri, ketahuan ternyata celananya celana pendek kayak gitu. Nah, itu akan mengurangi poin juga gitu. Karena pernah ada kejadian seperti itu juga ya gitu. Nah, kemudian ini penting juga ya. Jadi teman-teman harus pelajari unsur tata nilai budaya di BUMN. Kalau sekarang akhlak gitu ya, dan di Pertamina ini sama. Semua BUMN unsur budaya adalah akhlak. Nah, kemudian perhatikan etika dan norma. Nah, ketika menjawab, teman-teman silahkan jawabnya lugas dan tegas gitu. Sebisa mungkin setelah ada pertanyaan ditanyakan gitu ya, langsung dijawab. Nunggu pertanyaan sudah ditanyakan gitu ya, ada jeda beberapa detik ya, 3-5 detik kelamaan gitu, itu menunjukkan bahwa teman-teman itu menjawabnya tidak spontan, jadi ada yang mungkin diada-ada kayak gitu. Dari point of view si interviewer itu akan seperti itu. Gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman spontan aja ya, untuk menjaga supaya jawaban kalian keep on track. Teman-teman silakan latihan lah di rumah sebelum melakukan interview ini, latihan coba minta interview sama orang tua di rumah atau adik atau kakak gitu. Ajak aja gitu. Pertanyaan basic seputar interview. Nah, apabila nanti teman-teman sudah lolos dari online interview, kemudian nanti lanjut ke numeric agility ya. Nah, teknisnya itu nanti biasanya ya teman-teman sudah kenal ya yang namanya Pauli test atau tes koran ya. Ada kalau offline itu biasanya ada kertas yang kayak koran gede banget itu. Teman-teman menjumlahkan ya angka-angka di situ. Nah, tapi kalau tahun saya kemarin, jadi Pauli test ini ada bermacam-macam ya jenisnya teman-teman. Kalau saya kemarin itu disuruh ngetik angka supaya jumlahnya jadi 9 kayak gitu. Jadi nanti teman-teman silakan ya cari referensi lagi jenis-jenis Pauli test seperti apa gitu. Karena ada beberapa jenis ternyata. Kalau saya dulu ya ini Pauli testnya ngetik angka supaya jumlahnya jadi 9 gitu. Kalau di perusahaan-perusahaan lain itu mungkin ya basic ya yang menjumlahkan angka gitu. Kalau sisa dituliskan angka belakang saja seperti itu. Nah, ini tesnya sangat makan waktu ya teman-teman. Itu kurang lebih 2 jam tesnya. Makanya kadang ada fenomena teman-teman saya dulu juga ngaku ya itu tiba-tiba linu lah, encok kayak gitu. Makanya teman-teman harus proporsional juga. Ini penting ya, proporsional dalam duduk sama posisi mengerjakannya gitu. Jangan sampai nanti tiba-tiba teman-teman malah di tengah-tengah itu merasakan keluhan gitu ya, nanti malah tiba-tiba tidak maksimal ya gitu. Nah, tipsnya ya yang pertama pastikan kondisi badan fit gitu ya. Tesnya makan waktu yang cukup lama 2 jam. Kemudian uji kemampuan dengan latihan berbagai jenis tes Pauli seperti yang sudah saya sampaikan ya. Banyak sekali, kalau mau referensi sudah banyak ya, di YouTube ada, di Google ada, banyak. Kemudian, nah sebelum mulai tes, minum dulu, ya, relaksasi dulu, karena untuk tes Pauli ini atau numeric test agility ini, nanti teman-teman tuh mulainya itu terserah teman-teman kapan. Jadi diberikan durasi ya, kalau saya dulu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu durasi mau mengerjakannya, terserah mau mulai jam berapa, nanti berarti berakhirnya 2 jam setelah jam mulai seperti itu. Nanti teman-teman silakan tentukan waktu mulainya. Nah, setelah nanti lolos lagi, kemudian nanti teman-teman akan dipanggil untuk melaksanakan user interview. Ya, user interview ini nanti akan didampingi biasanya sama HR atau HC. Ya, ini interviewnya adalah orang yang bakal make teman-teman. Durasinya nggak terlalu lama juga, paling lama itu 30 menit itu paling lama. Ya, biasanya hanya 15 menit, 20 menit seperti itu. Nah, interviewernya ini akan lebih dari 1 orang biasanya. Ya, dari fungsi yang berbeda-beda karena di Pertamina itu nanti akan ada beberapa fungsi seperti itu, terutama untuk BPS ya, apalagi BPS itu nanti ketika masuk ke posisi yang ya lumayan tinggi, meskipun masih di junior level, tapi levelnya akan lebih tinggi dari program-program yang lain. Nah, kemudian interviewnya ya itu ada beberapa yang pakai bahasa Inggris juga, ada yang full pakai bahasa Inggris, nanti tergantung si usernya akan seperti apa. Nah, itulah makanya teman-teman juga harus persiapkan juga ya terkait ini ya. Jadi bahasa Inggris itu di mana-mana penting teman-teman. Nah,
untuk pertanyaannya ya, jadi komposisinya kurang lebih seperti ini. Nanti 50% itu tentang kepribadian. Kepribadian seperti apa? Nah, teman-teman harus konsisten nih ngejawabnya tentang kalau pertanyaan tentang kepribadian kayak gitu. Konsisten sama apa? Sama CV yang teman-teman submit kayak gitu. Jadi nanti si interviewer itu akan bawa CV yang teman-teman submit online di website portal rekrutmen Pertamina itu. Nanti akan dibawa CV itu. Nah, nanti pertanyaannya nggak jauh-jauh dari seputar apa yang kalian tuliskan di CV gitu. Jadi harus kalau misalnya nanti dipertanyakan ya jawab sesuai sama CV. Pelajari CV sendiri nggak apa-apa kayak gitu ya. Jangan sampai nanti nggak relevan gitu antara apa yang kita omongkan dan apa yang kita tulis di CV. Itu kan sangat fatal ya teman-teman. Itu terus kemudian apalagi kita lupa gitu. Kita nggak tahu siapa kita gitu ya. Apa yang kita tulis kita lupa kayak gitu. Itu juga fatal. Nanti akan ada pertanyaan teknis juga 30% bahkan ya. Kira-kira 30% ini akan tentang masalah teknis. Teknis apa? Teknis sesuai dengan job atau perusahaan yang teman-teman lamarkan di portal Pertamina itu ada beberapa perusahaan ya. Nah, teman-teman kan kemarin sudah pilih. Nah, nanti akan teknisnya nggak jauh dari situ. Misalnya teman-teman pilih kemarin masuk di KPI ya, kilang Pertamina. Nah, berarti nanti nggak jauh-jauh dari proses pengolahan pertanyaan teknisnya. Itu disesuaikan dengan background-nya teman-teman, background pendidikan kayak gitu. Kalau kemarin ada yang daftar di Patra Niaga, yang nggak jauh-jauh dari proses niaga kayak gitu. Teknis-teknis sesuai dengan lokasi perusahaan yang teman-teman lamar. Nah, 20% itu tentang komitmen. Karena bekerja di Pertamina itu tentunya wajib ya untuk didasari oleh komitmen yang kuat. Seperti itu. Jadi ya siap ditempatkan di mana saja. Itu merupakan salah satu komitmen yang wajib di Pertamina. Kemudian ditanyakan mengenai background, pengalaman organisasi ya, sesuai dengan CV dan prestasi selanjutnya. Nah, ya, yang tadi saya sampaikan ya, yang pertama ada baiknya kita baca CV dulu, pelajari CV kita nggak apa-apa gitu ya, meskipun kita ya manusia tempatnya lupa ya. Jadi apa yang kita tulis karena kita lupa, nah dipelajari dulu. Terus kemudian 5 menit pertama itu akan sangat menentukan ya bagaimana keberlangsungan interviewnya teman-teman. Ini pengalaman saya pribadi, jadi ya qadarullah waktu saya dulu interview user, itu kebetulan, kan ada beberapa ruangan ya ketika itu interview usernya, ada beberapa ruangan, dan saya kebetulan masuk ke ruangan yang kata orang-orang yang setelah interview di ruangan itu yang menginterview tuh cukup ngeri orangnya, kayak gitu katanya ya. Masuk ke ruangan tuh cukup mencekam gitu. Nah, ya ketika diberikan informasi seperti itu ya mungkin ada yang namanya main game juga ya, main game dari sama interviewee ya, karena kan kita juga bersaing ya untuk memperebutkan kursi di BPS seperti itu ya, saya nggak tahu. Tapi memang ternyata masuk ke ruangan itu memang orang interviewernya cukup serius gitu. Jadi nanti interviewer itu ada macam-macam ya teman-teman, jenis-jenisnya ya, sifat-sifatnya maksudnya. Nanti teman-teman juga harus mengalir dan mengimbangi si interviewer. Nah, 5 menit pertama ya, first impression itu sangat penting teman-teman. Itu akan menentukan bagaimana nanti keberlanjutan interview dari teman-teman semua. Ya, yang paling harus ada itu adalah adab gitu ya, adab ketika masuk ruang interview. Teman-teman kan peserta, teman-teman yang mau melamar kerja, ya berlakulah seperti orang yang akan melamar kerja, ya kayak masuk ke rumah orang kayak gitu, ketok, salam, dan jangan lupa senyum. Ini yang paling lupa, padahal ini merupakan hal yang sederhana ya, senyum gitu. Tapi kita sering banget lupa karena ya tadi sudah penuh dengan pemikiran-pemikiran yang enggak tadi gitu. Ya, senyum. Nah, ketika kita sudah senyum ya, memperlihatkan bahwa kita tuh senang ya masuk ke sini, kita senang ya dalam kondisi yang fit dan baik. Alhamdulillah. Kemarin ketika saya melakukan itu, memang interviewernya cukup tegas dan memang nggak terlalu banyak bicara gitu ya. Cuman ya alhamdulillah masih bisa mengalir dan masih bisa mengimbangi, dan saya tidak merasakan apa yang teman-teman saya sampaikan sebelumnya yang sudah masuk atau interview sebelumnya seperti itu. Gitu. Ada juga nanti model interviewer yang dia itu kelihatannya asik, seru, enak gitu. Jadi kita juga ngalir gitu. Justru kita malah yang mendominasi kita interview. Nah, itu sangat fatal juga ya, teman-teman. Ini pengalaman teman saya juga gitu ya. Ada yang sangat mendominasi ya, karena memang interviewernya itu enak untuk diajak ngobrol gitu kebetulan. Kemudian jadi dia mendominasi. Misalnya menceritakan ini, teman saya balik menceritakan, "Oh, saya juga dulu begitu Pak, gini-gini." Nah, gitu. Terlalu banyak show off, akhirnya
menjadi cambuk juga bagi kita gitu ya, menjadi bumerang kembali bagi kita, itu juga sangat dilarang gitu. Jadi apa adanya, mengalir saja, apa yang ditanyakan itulah yang dijawab. Seperti itu. Nah, kemudian harus juga kita pelajari ya proses bisnis di perusahaan yang kita lamar. Ya, misalnya lamar tadi ya di KPI ya, pelajari kilang-kilang Pertamina itu seperti apa, kedepannya ekspansinya seperti apa. Itu juga wajib karena sekarang sedang hangat banget ya Pertamina proses ekspansi di beberapa unit bisnisnya. Nah, itu teman-teman harus pelajari juga gitu. Nah, kemudian tadi ya yang saya sampaikan, jawab pertanyaannya itu harus konsisten. Setelah itu nanti teman-teman akan MCU atau medical check up ya. Medical check up itu menyeluruh ya. Jadi mulai dari cek indera, semua indera yang mata, kemudian indera perasa pengecap, indera pendengar juga di ini, indera CHT semuanya itu akan dites gitu ya. Kemudian cek urin dan feses ini juga ada ya. Nanti di tempat juga ini teknisnya nantilah teman-teman akan tahu sendiri. Kemudian cek kondisi fisik. Nah, ini akan ya apa namanya? Teman-teman tuh dilihat nih di tubuhnya tuh ada sesuatu atau enggak kayak gitu-gitulah. Ada kecacatan atau enggak seperti itu. Kemudian baru nanti ada cek organ dalam ya. Pakai sinar SG, USG gitu ya. Ada yang kayak apa namanya tes ya, ngetes dalamnya kita tuh ada apa gitu, terus concern juga ada seperti itu. Baru nanti ada juga tes kemampuan fisik ya. Nah, ini ada dua tipe gitu. Ini hanya salah satu ya, nggak dua-duanya sih biasanya. Jadi ada yang nanti lari di treadmill selama 15 menit ya dengan tempo dan kecepatan diganti-ganti. Ya, ini indoor. Nah, yang outdoor itu nanti suruh lari putar lapangan bola itu 8 kali. Gitu. Nah, teman-teman silakan kalau misalnya nanti sudah sampai tahap ini MCU, kalau mau latihan ya coba misalnya mau dari sekarang memang serius ya, coba dari sekarang latihan jogging gitu. Lari kira-kira ini sekitar 2 mil ya atau berapa ya. Pokoknya kalau nggak salah itu 2,4 kilo. Nah, itu teman-teman kira-kira berapa menit gitu. Nggak terlalu jauh ya sebenarnya. Baru nanti yang terakhir ya itu adalah interview top management. Halo ya. Mas Bu. Ya. Mau mengingatkan Mas, mungkin tinggal 4 menit lagi. Oke. Siap. Jadi teknisnya untuk top management ya, durasinya itu hanya 5 sampai 15 menit. Ini sangat cepat ya interviewnya. Bahkan ketika teman-teman selesai interview tuh malah teman-teman bertanya-tanya apakah tadi interviewnya beneran interview atau apa gitu ya. Karena memang cepat kemarin saya juga cepat sekali gitu. Paling lama 15 menit. Nah, tapi interviewnya memang banyak orang juga gitu. Isinya tuh nanti direktur-direktur ya, VP dan juga nanti didampingi sama HC gitu. Sama ya, akan ada beberapa bagian yang dipertanyakan dalam bahasa Inggris, ada juga nanti yang full dalam bahasa Inggris. Nah, pertanyaan-pertanyaannya ini akan seputar kepribadian juga 40%. Nah, 40% komitmen ya ini akan sangat ditekankan ya ketika online interview top management interview, komitmen kita untuk masuk ke di Pertamina itu seperti apa. Kemudian 20%-nya lagi itu pendapat tentang Pertamina gitu. Kita ini punya visi apa untuk Pertamina ya. Jadi visi misi perusahaan akan dipertanyakan, terus kemudian kita akan ditanyakan ya bagaimana pendapat kita tentang visi dan misi perusahaan tersebut gitu ya. Dan juga yang akan ditanyakan juga ya itu akan tentang masa depan Pertamina kayak gitu. Pendapat kita seperti apa? Harusnya Pertamina itu bergerak ke arah mana? Nah, itu juga akan ditanyakan biasanya gitu. Nah, tipsnya ya, nanti teman-teman ya sama seperti yang sebelumnya. Jadi pelajari visi dan misi perusahaan, kemudian pahami poin-poin akhlak. Nah, ini yang biasanya paling ribut tuh justru direksi-direksi juga gitu. Karena yang langsung berhubungan dengan Kementerian BUMN ya. Jadi lebih banyak mempertanyakan poin-poin akhlak juga. Dan juga nanti perbanyak literasi mengenai potensi masa depan perusahaan oil and gas gitu, terutama di lokasi perusahaan yang dilamar. Terima kasih, demikian ya mungkin penjelasan dari saya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa dilanjutkan ke sesi berikutnya. Mungkin saya serahkan ya ke Mas Awif. Baik, terima kasih banyak Mas semua atas materi yang telah disampaikan, luar biasa banyak sekali insight-insight yang baru ya, yang baru didapat pada pagi kali ini. Nah, mungkin kita langsung aja ya masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu oleh peserta. Di sini sesi Q&A. Nah, di sini saya mau menjelaskan dulu mekanismenya. Bagi peserta yang ingin menanyakan langsung kepada para speakers kita pada pagi kali ini, mungkin bisa nanti langsung raise hand ya di sini. Atau di sini ada nggak ya raise hand ya? Oh, ada.
Oh, sebentar. Oh, ada ya? Oke, mantap. Raise hand ada. Nah, nanti silakan langsung raise hand, kemudian perkenalkan diri, nama dan universitasnya, langsung ke pertanyaannya. Kemudian bagi yang peserta ingin bertanya melalui kolom chat, silakan menuliskan nama dan universitasnya, lalu kemudian langsung pertanyaannya. Di sini juga kami menampung dari yang YouTube ya. Yang di YouTube ada 245 peserta ini. Nah, nanti akan kami pilih ya yang paling sesuai, yang mana yang paling bagus atau yang paling mencakup keseluruhan akan kita sampaikan juga. Jangan khawatir yang di YouTube. Monggo untuk langsung aja masuk ke sesi Q&A. Ini udah banyak banget yang kata. Mungkin saya pilih ya. Saya bisa pilih ini mungkin dari Mas Rian. Oh, oke, Mas Rian. Pada Mas Rian, monggo Mas untuk di-unmute, silakan. Halo Mas Rian. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Rian dari Universitas di Bandung. Izin bertanya, tadi sudah disampaikan untuk tesnya itu sendiri ada tes assessment dan juga tes numerical ability. Saya ingin bertanya untuk tes assessment-nya dulu yang secara online. Apakah kecepatan kita dalam menjawab setiap subtes itu akan menjadi acuan dalam proses penilaian PPS Pertamina ini? Kita melihat ada beberapa subtes dengan beberapa tingkat kesulitan. Apakah kecepatan kita dalam menjawab pertanyaan itu juga menjadi satu poin penilaian? Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk di online assessment itu sendiri, poin apa sebenarnya yang dicari? Karena banyak sekali ya saingannya dan juga mungkin orang bisa menjawab dengan jawaban yang tepat juga, ataupun dengan cepat dan tepat juga. Poin apa saja yang menjadi penilaian mereka dalam online assessment ini sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Rian atas pertanyaannya. Mungkin langsung bisa dijawab aja ya Mas, biar nggak lupa nanti ke depannya. Monggo saya persilakan dulu kepada Mas Aras untuk menyampaikan jawabannya Mas. Nanti setelah ini Mas Mu. Halo Mas Aras. Ya, sudah masuk Mas. Siap. Jadi untuk assessment itu, jadi kan ada kalau saya dulu tes assessment itu lebih ke tes kompetensi akademik ya. Jadi di dalamnya itu ya banyak jenis soal. Kalau misalnya saya dulu itu nggak ada yang kayak Mas Ilham tadi yang ada tes Pauli itu tes koran itu saya nggak ada waktu itu. Di tes assessment saya itu adanya itu berbagai macam jenis tes akademik. Jadi ada yang terkait numerical, ada yang terkait mekanik. Jadi kayak pelajaran dasar fisika hukum Newton gitulah, hukum 1 2 3 yang kayak balok-balok gitu, tapi tidak masuk ke rumus gitu kan. Jadi maksudnya tidak sampai yang jelimet banget enggak, tapi memang melihat dari ya berbagai macam lini sains, jadi kayak gitu. Terus kemudian ada juga tes spasial, gambar-gambar, beberapa gambar, nah kayak gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apakah durasi waktu yang kita gunakan itu semakin cepat semakin baik, kalau saya rasa sih dari jumlah total bandarnya ya. Jadi kalau misalnya kan kalau di tes online itu kan ada durasi waktu ya. Nah kalau misalnya durasi waktu, kalau saya waktu dulu di saat itu ketika sampai di selesai dan kemudian waktunya durasinya belum habis, saya cek ulang lagi. Jadi saya nggak terburu-buru, saya udah selesai nih langsung submit, nggak. Kalau saya nggak gitu. Jadi saya selesai, kemudian masih ada waktu tersisa 2-3 menit atau 5 menit, itu saya gunakan untuk lihat pertanyaan-pertanyaan yang masih membuat saya ragu. Kalau saya kurang lebih kayak dulu itu seperti itu. Nah itu berbeda lagi mungkin kalau di Mas Ilham. Nah mungkin kalau Mas Ilham bisa menyampaikan pengalamannya Mas. Ya, berarti kalau dari Mas Aras sendiri, berarti untuk waktunya sendiri itu tidak diperhitungkan ya Mas. Berarti waktu sekian itu ya udah digunakan untuk mengerjakan soal itu ya Mas. Nanti penggunaannya untuk apa seperti itu ya. Ya betul. Oke. Wah, mungkin selanjutnya dari pengalaman Mas Mumu Mas, monggo untuk disampaikan Mas untuk pertanyaan tersebut. Ya baik, jadi untuk kalau di pengalaman saya kemarin ya, kalau justru malah pertanyaan-pertanyaan tentang seputar dasar-dasar fisika, dasar-dasar mungkin IPA-IPA yang lain itu nggak dipertanyakan. Tapi kalau untuk dasar-dasar tentang matematika dasar gitu ada dipertanyakan, dan itu tahapannya sebelum
sebelum rekrutmennya itu diserahkan ke masing-masing BUMN. Justru dipertanyakannya ketika proses seleksi di FHCI, kayak gitu. Nah, jadi kalau di tahun saya kemarin itu lebih ke tadi ya, soalnya itu banyak sekali ya, subtesnya banyak dan waktunya sangat singkat kayak gitu. Jadi kalau misalnya ditanyakan apakah kecepatan itu akan mempengaruhi penilaian, menurut saya sih iya. Jawabannya adalah iya gitu. Jadi nanti teman-teman ketika misalnya mungkin kurang cepat, kemudian ada yang lebih cepat dan kecepatannya sama, tapi temannya ada yang lebih cepat, maka yang justru akan lebih unggul ya pasti yang lebih cepat gitu. Dan kalau misalnya tanyakan selesai nggak dulu ngerjainnya, kalau saya bisa ngomong sih mungkin dari pengalaman teman-teman saya yang lain ya di angkatan saya, sebagian besar nggak selesai gitu, karena memang sangat banyak soalnya, sebagian besar nggak selesai ya 3 menit, kalau nggak salah soalnya mungkin ada sampai 80-90 lah satu subtes, hanya 3 menit teman-teman, silakan dihitung ya satu soal berapa lama ngerjainnya kayak gitu. Nah jadi kecepatan dinilai apa enggak ya gitu, tapi mana nih yang lebih lebih harus kita perhatikan, ketepatan atau kecepatan? Ya saya nggak bisa jawab mana yang harus lebih unggulkan ya, tapi saya yakinkan ke teman-teman, jawablah yang tepat, tapi juga cepat gitu. Gimana caranya Mas? Kan susah tuh kayak gitu. Ya latihan, itu tadi, caranya ada latihan gitu. Teman-teman banyak nih kan soal dan referensi subtes psikotes di mana gitu ya. Silakan teman-teman coba latihan, kerjakan, dan kalian menitin tuh berapa lama kalian mengerjakan soal untuk seperti itu. Perbanyak latihan nanti akan mengasah ketepatan kita, karena itu juga membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Mumu. Jadi berarti antara BPS 2017 dan 2019 itu berbeda ya Mas tipe soalnya. Jadi ya nanti kedepannya kita berarti harus memperbanyak pelatihan soal ya teman-teman. Jadi kita siap dengan apapun jenis soal yang akan ada di BPS tahun 2021 ini ya. Dan juga tadi yang saya menarik dari Mas Mumu itu yang jumlah soal yang sangat banyak dan waktunya singkat. Jadi teman-teman jangan down dulu ya kalau misalkan belum selesai. Oh ini banyak nih Mas belum selesai. Jadi jangan down. Kita lanjut aja ke soal-soal selanjutnya mungkin itu. Jadi mental harus kuat. Nah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas. Ini dari Mas siapa Mas Aji? Mas Aji? Dari Mas Hardian berarti ya. Suaranya masih mute Mas. Saya bacain di chat dulu aja ya. Ini yang paling pertama dari Hari Alaska. Oh Mas Hardian. Oh ini Mas Hardian yang paling atas sih Mas. Mungkin Mas Hardian dulu nanti Mas Azari Alaska. Oke. Ini sih tadi siap. Chat dia. Oke. Ya, silakan Mas Hardian. Monggo Mas Hardian, silakan langsung pertanyaannya Mas. Baik, kenalan dulu ya. Iya. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar ya? Jelas. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Windu Hardiranto dari Universitas Lampung. Jadi saya mau bertanya untuk yang pertama, apakah di tes ini ketika kita menjawab salah itu menjadi poin minus? Dan yang kedua, apakah status untuk BPS ini harus single atau lajang? Karena saya sudah menikah di umur sekarang ini. Baik, terima kasih. Itu pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Hardiran ya atas pertanyaannya. Mungkin langsung bisa dijawab Mas Mumu atau Mas Aras terlebih dahulu. Monggo Mas Mumu dulu mungkin. Kemudian. Jadi yang pertama mengenai minus, kalau salah apakah minus atau tidak, terus apakah boleh single atau udah menikah. Monggo Mas. Oke, baik. Kalau berdasarkan pengalaman saya kemarin, soal jawaban salah itu tidak minus. Kenapa? Karena untuk melaju ke soal berikutnya itu harus menjawab soal sebelumnya, kayak gitu. Jadi ini saya nggak tahu ya. Jadi teknis untuk hitungan soal setiap soal benar tuh dikasih poin berapa, soal salah dikasih poin berapa, soal tidak menjawab dikasih poin berapa, itu tidak dipaparkan teknisnya. Jadi asumsi saya ketika tes online kemarin saya itu soal yang salah jawabannya itu tidak diminus, karena untuk proceed ke soal berikutnya itu harus menjawab soal sebelumnya, kayak gitu ya, paham ya? Nah seperti itu. Nah nanti ketika misalnya memang ada soal-soal yang dijawab salah itu poinnya minus, ya ada 2 tandanya tuh. Yang pertama tandanya
sebelum mengerjakan soal, teman-teman disampaikan ya teknisnya bahwa nanti untuk jawaban benar poinnya sekian, jawaban salah poinnya sekian, terus tidak dijawab itu poinnya sekian. Itu pasti nanti akan ada penjelasan mengenai itu. Nah, yang tanda yang kedua, kalau misalnya jawaban salah itu di poin minus, itu adalah teman-teman bisa lanjut ke soal berikutnya tanpa menjawab soal sebelumnya, kayak gitu. Itu tandanya mungkin salah satu tanda bahwa soal itu bisa dijawab salah. Salah satu tanda bahwa soal itu ketika jawaban salah itu poinnya minus, kayak gitu. Itu untuk pertanyaan pertama ya, semoga menjawab. Nah, untuk pertanyaan kedua, masih harus single atau enggak? Jawabannya tidak. Ya, banyak sekali ya, justru banyak sekali. Ketika teman-teman pokoknya jadi patokan adalah hanya usia, kayak gitu, usia saja. Ketika usianya sudah lebih dari 27 berarti sudah tidak bisa mendaftar, kayak gitu. Tapi ketika usianya masih belum 27, ya masih misalnya 26,8 bulan gitu masih bisa, gitu ya. Ketika dihitungnya adalah ketika pertama kali mendaftar, tanggal pertama kali mensubmit data, kayak gitu. Jadi pertanyaannya harus single apa enggak? Tidak. Paling nanti nyambungnya adalah di komitmen tadi, gitu ya. Nanti ketika interview akan ada pertanyaan mungkin ya bagi yang sudah menikah, gitu ya, akan dipertanyakan bahwa bagaimana nanti ketika misalnya kalian ditempatkan di lokasi yang mungkin jauh dari lokasi rumah kalian sekarang, kayak gitu paling yang menjadi pertanyaan. Mungkin itu ya dari saya, semoga bisa menjawab. Terima kasih banyak Mas Mumu. Kalau dari Mas Aras, bagaimana Mas? Jadi kalau untuk tahun ini saya udah tanya ke Fungsi Recruitment itu nggak ada minus ya. Halo Mas, maaf Mas Aras suaranya kurang jelas. Halo, tes. Sudah. Monggo Mas, sudah. Jadi kalau dari di tahun ini dari Fungsi Rekrutmen saya sudah konfirmasi bahwa tidak ada angka minus dalam soal. Jadi semuanya bisa dibebas saja, dikerjakan dengan tenang tanpa ada minus. Jadi poin kumulatifnya yang dihitung bukan plus minus. Nah, kemudian untuk yang tadi masalah pernikahan itu sama di tahun saya juga, cuma setelah pendidikan BPS, selama 1 tahun pendidikan BPS itu dilarang menikah. Jadi ketika teman-teman yang misalnya yang sudah menikah boleh silahkan, tapi yang belum menikah dan ada rencana menikah selama BPS itu ditunda dulu. Jadi teman-teman saya itu kalau di tahun saya ya itu selama BPS pernikahannya itu ditunda sampai setelah lulus dari BPS, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mas Aras atas jawabannya. Mungkin sudah menjawab ya itu pertanyaannya. Terus kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya karena banyak banget nih pertanyaannya. Nah, ini kita lanjut ke live YouTube ya. Di sini ada pertanyaan dari Bang Bro, @Bang Bro. Nah, ini pertanyaannya ya, ini apakah peluang lolos peserta rekrutmen BPS Pertamina yang berasal dari universitas negeri ternama dan universitas dari yang berasal dari, jadi adakah perbedaan Mas antara universitas swasta dan universitas negeri ternama, seperti itu Mas? Terima kasih. Monggo Mas langsung jawab, Mas Aras. Mas Aras lebih dahulu. Tes, kalau saya udah masuk. Suaranya hilang Mas. Tes. Ya, sudah, monggo Mas. Jadi kalau masalah ini sebenarnya karena saya belum pernah di bagian fungsi rekrutmen, saya tidak bisa menjawab secara secara pasti seperti apa. Cuma yang saya bisa pastikan bahwa kesempatan semua ada. Jadi kalau misalnya memang ternyata peluang universitas negeri itu selalu lebih besar daripada swasta, pasti yang swasta udah pada ini duluan, udah pada gugur duluan di awal. Tapi buktinya teman-teman saya yang masuk ke tahapan selanjutnya itu banyak juga. Maksudnya proporsinya kalau bisa kalau saya lihat samalah nanti pada saat di tes selanjutnya biasanya ada yang gugur. Nah, tapi kalau misalnya di tahap administrasi saya rasa semuanya itu akan peluangnya tetap ada semua. Cuma saya nggak bisa menyamakan apakah sama atau tidak, lebih besar mana atau lebih kecil mana, saya tidak bisa. Cuma yang bisa saya yakinkan pada teman-teman yang dari swasta itu peluangnya semuanya tetap ada dan tetap diperhitungkan. Jadi kalau misalnya saya di presentasi saya di awal, saya lebih menekankan ke CV ya, karena itu tadi masalah universitas kita, masalah jurusan kita, masalah akreditasi jurusan kita, masalah nilai kita kan udah nggak bisa kita ubah karena itu sudah berlalu. Tapi yang bisa saya tekankan di tahap administrasi itu masalah CV. Tapi kayak kalau misalnya untuk setelahnya itu sudah bukan masalah universitas lagi sih, kalau misalnya di tahap-tahap selain administrasi. Menurut saya kayak gitu, Mas. Oke, siap. Terima kasih Mas Aras. Mungkin Mas Mumu bisa menambahkan. Ya, jadi kurang lebih jawabannya sama sih. Nggak ada privilege lebih untuk universitas tertentu ya. Jadi pokoknya persyaratan ya itu sesuai apa yang dicantumkan di website kayak gitu.
persyaratannya dari universitas segini lulusan S1 ya berarti itu. Gitu. Jadi tidak ada privilege bagi universitas tertentu. Semuanya punya peluang yang sama. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Mumu juga atas pertanyaannya. Kita lanjut ya Mas ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini yang online lagi ya yang Mbak bisa bertanya dengan langsung. Ini yang paling atas yang saya lihat ya ini Mbak. Ini Mbak atau Mas Mbak ya kalau nggak salah ya. Mbak Nurawal Langka. Monggo Mbak atau Mas silakan untuk di-unmute. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak. Mas. Siap, monggo Mas. Ya. Selamat pagi Mas Rasak dari Goa ya. Saya ingin bertanya Kak, ini terkait tentang usia yang maksimal kan 27 tahun untuk BPS tahun ini, tapi kalau misalkan tahun depan itu sendiri kita masuk di masih apa ya untuk pendaftarannya itu sendiri kita kan tinggal beberapa hari lah udah masuk di usia 28. Tapi pas di BPS itu sendiri kita masih di umur 27. Apakah itu masih bisa Kak atau gimana? Oke. Oh ya, monggo langsung dijawab Mas Aras. Sudah masuk? Sudah masuk Mas. Oke, siap. Jadi kalau misalnya itu saya dapati hal yang berbeda ya di tahun ini. Kalau tahun ini saya lihat persyaratannya itu adalah berumur 27 di tahun 2021 ya. Jadi nggak di state di bulan apa. Kalau saya di tahun 2017 itu di state di masih berumur 27 di bulan April 2017. Nah, waktu itu saya seperti itu. Jadi ada patokan bulannya. Jadi kalau misalnya ada yang umur 28 pada saat bulan Desember di 2017-nya itu nggak dihitung. Masih tetap bisa ikut. Nah, kalau di tahun 2021 ini saya kurang tahu ya, tapi seingat saya ada tulisan bahwa berumur 27 di tahun 2021. Nah, itu kalau kan berarti kan dari Januari sampai Desember itu kan sama. Nah, ini yang mungkin harus diperhatikan juga sih jadi teman-teman. Nggak bisa jadi nanti ke depannya peraturannya akan berbeda lagi karena memang ada perubahan-perubahan minor lah seperti ini yang saya lihat di pola rekrutasi Pertamina di tahun ke tahun. Jadi kalau misalnya di saya, kalau pertanyaan Mas Nurawal tadi ya masih bisa masuk kalau di tahun saya. Tapi kalau tahun ini saya rasa kayaknya karena umum 2021 makanya kayaknya sepertinya mentok umur 27. Jadi kalau misalnya udah ini sepertinya akan kecil kemungkinan, tapi walaupun ya kalau misalnya mau daftar coba aja, itu kan namanya ikhtiar mencoba kan tidak ada salahnya, tapi kalau misalnya gugur ya mungkin karena hal itu bisa jadi. Itu kalau jawaban saya Mas Awif. Ya baik, terima kasih Mas Aras. Mungkin dari Mas Mumu bagaimana Mas? Kalau di tahun saya itu maksimal usianya 27 gitu. Jadi ketika nanti sama ya nanti di state juga bulannya gitu ya. Ketika di bulan Maret di bulan Mei, dulu saya Mei ya, di bulan Mei itu sudah 27 poin 1 bulan misalnya, ya itu sudah tidak bisa mendaftar. Nah, nanti silakan cantumkan ya, pokoknya, karena kan ketika di portal rekrutmen itu juga ngisikan nomor KTP ya, Wif ya, benar ya? Ya, betul Mas. Nah, nanti teman-teman kan di situ, jadi di situ kan nanti akan dikedetek tuh teman-teman usianya berapa sesuai dengan KTP. Makanya nanti di CV teman-teman harus wajib sekali ya serasi ya data yang diinputkan di CV dan juga data diri pribadi teman-teman. Ketika nanti ada ditemukan perbedaan itu akan fatal, terutama masalah usia gitu karena itu menjadi persyaratan masuk gitu ya. Semoga menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Mumu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Ini banyak banget yang bertanya. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik nih Mas. Ini dari YouTube ya, dari live YouTube. Ini bisa dilihat pertanyaan dari Mas Imam Arif Budiman. Nah, ini tanyanya, Om, kalau pegawai PWT project bisa ada kemungkinan untuk diangkat nggak ya? Terima kasih. Nah, monggo Mas, mungkin Mas Mumu, Mas Aras dapat menjawab Mas. Mas Ilham aja duluan. Monggo Mas Mumu, monggo Mas. Saya lihat Mas Aras sudah enak jadi ya oke. Ini menarik buat Afif juga mungkin ya. Sangat menarik. Apakah ada peluang ya untuk diangkat? Ada, sangat ada gitu. Ya teman-teman silakan. Jadi tapi gini ya, di portal rekrutmen itu sudah sangat jelas di state ya. Untuk rekrutmen BPS itu persyaratannya ini gitu.
Jadi siapapun ya, mau itu pegawai PWT gitu ya, mau itu pegawai dari BUMN lain misalnya, atau pegawai dari perusahaan lain mau daftar, selama masih masuk ke dalam kriteria yang disyaratkan di portal rekrutmen, maka masih bisa mendaftar. Gitu. Di tahun saya pun ada gitu dulu yang dia PWT di RU 5 Balikpapan ya, teman saya ada yang sekarang juga jadi BPS ya gitu, dari pegawai dari pendidikan BPS ya gitu. Nah paling nanti yang nggak bisa itu pegawai Pertamina daftar lagi Pertamina ya gitu. Nah, itu mungkin nggak bisa. Misalnya kayak mungkin ada ya di beberapa teman-teman ya udah keterima di mungkin penempatannya di Pertamina mana misalnya, tapi pengennya di Pertamina yang lain gitu, daftar lagi. Nah itu nggak bisa kalau nggak salah nunggunya 3 tahun ya gitu. Yang nggak bisa paling itu aja. Kalau sudah diangkat jadi pegawai organik itu 3 tahun berikutnya baru bisa daftar lagi BPS. Tapi ngapain juga rugi gitu. Gitu sih. Kalau PWT masih sangat bisa. Itu jawaban saya. Terima kasih, semoga menjawab. Terima kasih banyak Mas. Monggo Mas Aras tambahannya Mas. Terima kasih Mas Awif. Tapi mungkin saya sudut pandangnya agak berbeda ya dari Mas Ilham. Jadi kalau Mas Ilham tadi misalnya PWT mau daftar lagi BPS, oke itu boleh, kemungkinan akan terbuka. Tapi kalau pertanyaannya apakah PWT ini bisa langsung kemudian diangkat menjadi PWT tanpa mengikuti jalur yang lain, nah ini saya sebenarnya bisa cukup yakin mengatakan bahwa kemungkinannya kecil, walaupun tidak menutup kemungkinan ya, tapi kemungkinannya kecil. Ini karena berbasis dari keputusan di tahun 2020 dari Pertamina sendiri itu sudah tidak ada melakukan penerimaan dan perpanjangan PWT pegawai waktu tertentu. Jadi kalau misalnya di tahun 2020 Pertamina Persero nih ya, Pertamina Persero itu sudah menetapkan tidak ada penerimaan dan perpanjangan PWT. Nah, kemudian untuk skema pengangkatannya sendiri itu sudah ditutup jalurnya itu dari beberapa tahun sebelumnya. Jadi sebelum saya masuk, dari sebelum 2017 itu pun sudah ditutup. Nah, tapi itu yang berlaku di Persero ya. Nah, untuk di anak cucu perusahaan itu saya kurang tahu, karena memang di anak cucu perusahaan ini biasanya ada istilahnya kebijakan independen dari masing-masing HR-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian ada yang lagi PWT di anak perusahaan dan kemudian ada HR-nya menyampaikan bahwa nanti kalau kamu performanya bagus kita bisa pertimbangkan, itu ya di follow up aja tuh kata-katanya. Jadi soalnya ya namanya anak perusahaan ya, masing-masing instansi atau entitas kan memiliki regulasi yang mungkin agak berbeda secara minor dengan induknya. Nah itu mungkin yang bisa sampaikan seperti itu, tapi secara global di Persero tuh tidak ada sih pengangkatan dari PWT jadi PWTT. Siap. Baik Mas Aras, terima kasih atas tambahannya Mas, luar biasa mencerahkan. Jadi memang untuk yang saya tahu juga ya Mas, emang perusahaan itu kan Pertamina ini kan banyak ya anak cucunya tuh. Kalau di hulu sendiri itu kan banyak Pertamina itu menasionalisasikan perusahaan-perusahaan asing ya. Nah, jadi banyak juga anak cucunya itu yang juga mengimplementasikan peraturan yang ada di perusahaan asing yang lama seperti itu. Jadi ya itu yang saya tahu sih kalau dari saya. Mungkin bisa menambahkan jawaban untuk Mas Budiman tadi ya. Mungkin lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya, ini dari untuk yang langsung ya. Mungkin silakan yang langsung ini ada Mbak Hana Noviatna. Monggo Mbak Hana untuk Bang unmute. Oke, mungkin Speakernya, saya monggo perkenalan dulu Mbak Hana. Oke, sudah terdengar. Perkenalkan, saya Hana Noviatna, saya dari Universitas Riau. Nah, di sini yang saya ingin pertanyakan mengenai tes MCU, itu kan ada lari. Nah, lari itu yang dipertimbangkan adalah siapa yang cepat sampai ke garis finish, atau juga dipertimbangkan dengan kondisi fisik dari pesertanya. Dan kemudian yang saya ingin tanyakan, mungkin bisa jadi patokan nih buat kami, para calon peserta, pada angkatan abang-abang itu berapa orang sih yang lolos untuk menjadi peserta BPS itu sendiri, dan kemudian yang pertanyaan saya, berapa sih steps-nya, waktunya dari awal tes hingga tahap kelulusan menjadi peserta BPS itu sendiri. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Hana atas pertanyaannya. Mungkin monggo Mas bisa dijawab. Mungkin Mas Aras dahulu Mas. Gantian dengan Mas Tunggu. Baik. Jadi kalau misalnya pertanyaannya apakah tes lari ini akan menentukan siapa yang cepat dia langsung kemudian mendapatkan value besar, saya rasa tidak ya. Jadi
kan tadi sesuai yang dijelaskan oleh Mas Ilham ada 2 jenis tipe lari ya. Pertama itu lari di treadmill selama beberapa belas menit itu di pola, jadi awalnya lambat jalan, kemudian naik kecepatannya sampai kemudian berlari, atau ada juga yang pakai lapangan, jadi 8 kali putar lapangan. Nah, yang mau dites di sini sebenarnya bukan dari kecepatan larinya, tapi kemampuan jantung. Jadi kalau misalnya yang lari lapangan itu sebenarnya harus lebih lega ya, lebih lega. Kenapa saya bilang lebih lega? Karena dia tidak bisa dimonitor kondisi jantungnya. Sedangkan yang treadmill ini lebih detail. Jadi kalau misalnya yang lari lapangan ya udah silahkan selesaikan lari lapangan itu sebisa mungkin dalam rentan waktu yang dibutuhkan, atau misalnya nggak ada rentang waktu ya udah selesaikan 8 kali putaran. Tapi kalau yang treadmill, nah ini yang butuh banget persiapan karena detak jantung kan terrecord di alatnya. Nah, itu akan kelihatan kalau ada kelainan jantung, kalau misalnya dia ternyata stamina-nya nggak kuat, baru di menit ke-8, baru pace untuk jalan, tapi dia udah ngap-ngapan. Nah, itu kalau saya rasa sih lebih berat treadmill ini, karena treadmill ini akan menunjukkan lebih banyak terkait jantung seseorang dibandingkan yang lari lapangan. Nah, terus kalau misalnya untuk jenjang waktunya dari awal sampai akhir, kalau saya itu kurang lebih 4 bulan. Jadi dari tahap 1 sampai verifikasi berkas itu terjadwal dengan baik, 1 minggu. Jadi dari tes administrasi ke tes pertama itu 1 minggu, dari tes asesmen ke tes psikologi dan English itu 1 minggu, seterusnya sampai tes tahap kelima yaitu verifikasi berkas. Namun setelah verifikasi berkas lanjut ke interview user. Nah, habis interview user ini yang agak lama. Jadi ada vakum sekitar 1 bulan. Kemudian medical check up, vakum lagi sampai top management. Nah, itu agak lama. Jadi saya sampai berpikir ini saya udah nggak diterima apa gimana ya, soalnya nggak ada kabar sama sekali. Tapi ya alhamdulillah ternyata berjalan. Jadi total kalau dari saya itu total 4 bulan, dari bulan Juni akhir sampai Oktober awal ada pengumuman. Mungkin Mas Ilham silakan. Oke, saya nambahkan sedikit ya. Si Awif tadi ke-mute, masih ke-mute tadi. Nah, jadi tadi ya sudah disampaikan jadi terkait tadi yang pertama masalah MCU itu memang lebih dilihat itu kardionya gitu. Jadi kekuatan jantung kita, betul ya. Nah, kalau yang tadi di treadmill itu bisa dimonitor ya. Kalau yang di lapangan lari sejauh 2,4 kilo ya, nanti dilihat tuh berapa waktunya yang bisa kalian raih gitu ya. Nanti patokannya adalah waktu gitu, 2,4 kilo tuh kalian dalam waktu berapa menit gitu. Biasanya nge-fit itu sekitar 12 sampai 15 menit lah gitu yang dinyatakan fit kayak gitu. Nah, tapi nanti itu tetap yang dilihat tuh kalau misalnya poinnya ya, menanyakan poinnya tadi yang dinilai ya MCU-nya gitu. Jadi MCU itu kan nggak cuma lari fisik tuh, tapi ada beberapa poin-poin cek ini, cek itu ya, cek indera tadi yang saya jelaskan tadi, ada bermacam-macam tes ya, dan MCU itu keseluruhan tubuh kita, jadi akan diakumulasi semuanya. Gitu. Nanti akan diserahkan ke HC-nya Pertamina. Itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua tadi ya, mengenai tadi apa yang kedua ya? Mengenai ini Mas. BPS yang lolos BPS itu di akhir berapa dan jangka waktunya sampai akhir itu berapa? Nah, jangka waktunya kalau tadi Mas Aras 4 bulan ya, kalau di tahun saya itu agak lama karena ada tambahan tadi seleksi disaring di FHCI-nya itu. Jadi saya tuh daftar masukin submit berkas tuh bulan Maret, diangkat jadi peserta BPS itu bulan Agustus. Jadi lebih kurang ada 6 bulan lah ya, 6 bulanan durasi waktunya. Terus satu angkatan tuh ada berapa orang? Kalau untuk BPS saja ya itu berbeda-beda setiap tahun, tergantung dari kebutuhan masing-masing perusahaan, masing-masing anak perusahaan atau di induk perusahaan itu sendiri kayak gitu. Kalau di tahun saya sih kalau BPS saja itu ada 126 orang. Itu BPS saja. Oke, siap. Terima kasih banyak, Mas. Halo, Kak. Berarti setiap anak perusahaan itu kuotanya berbeda-beda ya, Kak? Ya, tergantung dari kebutuhan. Jadi sebelum membuka rekrutmen itu setiap anak perusahaan dan cucu perusahaan termasuk juga induk perusahaan itu nge-submit nih ke HC gitu ya. Ini butuhnya sekian, ini butuh sekian kayak gitu. Nanti baru diplot tuh. Setiap angkatan itu akan disesuaikan sama kebutuhan masing-masing perusahaan.
Nah, Oke, baik, terima kasih, berarti- Kak. Ya, sama-sama. Berarti emang setiap tahun akan berbeda kebutuhannya, Mas. Kita tahun ini aja yang buka juga nggak semua ya, nggak semua anak perusahaannya, cuma tertentu aja. Jadi mungkin bisa menjawab pertanyaan yang lain juga. Soalnya tadi ada yang jawab berapa sih ada yang bertanya siap berapa sih peserta BPS yang diterima. Jadi sudah menjawab pertanyaan tersebut. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Selanjutnya yang bisa langsung ini masih banyak banget yang tanya. Antri ya, ini kayak antri sembako ya. Ini mungkin selanjutnya dari Mas Muhammad Yakub. Monggo Mas Muhammad Yakub untuk Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya mau tanya Kak, kan banyak tuh tahapannya mulai dari seleksi berkas sampai interview top management. Nah itu di tahap mana sih yang kita butuh concern yang lebih gitu? Kan pasti ada salah satu tahapan yang ya kita kayak butuh ekstra gitu. Mungkin ada tahapan yang lebih sulit gitu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Monggo Mas untuk dijawab Mas Mumun terlebih dahulu mungkin. Kalau misalnya pertanyaan seperti itu, saya bisa jawab gini sih. Jangan sampai kita tidak totalitas di setiap sesi tes. Itu yang pertama ya, menurut saya. Jadi jangan sampai kayak gitu. Karena gini, misalnya ya teman-teman online tes aja besok ya, minggu depan gitu ya online tes. Online tes itu nggak pandang nih, kamu jago diwawancara, kamu bisa menjawab interview dengan baik, itu nggak mandang itu. Ketika teman-teman jago nih interview, tapi online tesnya nggak lolos, ya nggak lolos kayak gitu. Makanya tadi pesan saya adalah tetap totalitas di setiap sesi tes yang akan dilaksanakan, gitu. Nah kalau pertanyaannya mana nih yang harus membutuhkan kemampuan atau energi ekstra, jawaban saya sih ya totalitas lah dalam semua sesi tes, kayak gitu. Gitu ya. Kalau jawaban saya sih seperti itu kira-kira. Terima kasih. Siap, terima kasih. Monggo Mas, untuk Mas Aras mungkin tambahan Mas. Suaranya belum terdengar Mas. Mohon maaf. Ya, sudah terdengar. Kurang lebih saya setuju bahwa jangan sampai kita misalnya sudah mempersiapkan yang terbaik untuk interview user, tapi ternyata pas online testnya gagal, kan nggak lucu ya. Jadi lebih dulu gagal duluan karena kita nggak prepare sebaik-baiknya. Cuma memang dari semua hal itu ya tidak lepas dari kesungguhan kita. Jadi kalau misalnya dari awal kita sudah gue nanti seriusnya pas tes ini aja, nggak bakal. Gimana ya, itu kalau saya bilang agak takabur sih. Jadi setiap tes itu memang akan berperan penting. Jadi go 100% with every step that you go through. Kayak itu sih. Oke, siap, terima kasih. Berarti emang kita harus totalitas. Dia kalau ikut tes perusahaan manapun itu harus totalitas, soalnya emang tesnya kan beragam. Kalau kita satu doang ya kita tes lainnya mungkin besar ya gagal seperti itu. Jadi emang success need preparation ya teman-teman. Terus kemudian ini masih banyak nih ya, bingung saya. Ini lanjut ke mana ya? Sebentar, kita lihat dulu. Kita lanjut ke yang pertanyaan di kolom chat ya, kolom chat Zoom. Kita tanya. Ini dari Mbak Dias Ayu. Kak, izin bertanya, apabila sudah lolos menjadi trainee, menjadi peserta BPS, itu untuk sistem gugur selanjutnya itu gimana ya selama menjadi peserta itu? Penilaiannya juga gimana? Mungkin itu, Mas. Terima kasih. Monggo, Mas. Mungkin Mas Aras terlebih dahulu kan ya. Oke, baik. Kalau untuk tes masalah kelulusan atau layak diangkat atau tidaknya, itu akan jadi setiap tahap. Jadi kalau misalnya di PPS, kalau saya dulu 1 tahun, kalau Mas Ilham mungkin dulu cuma 6 bulan. Jadi selama 1 tahun saya itu ada beberapa tahapan lagi. Pertama tahap kewiraan, terus kemudian wawasan korporat, kemudian wawasan fungsi. Setelah wawasan fungsi kemudian on the job training, habis on the job sebelum itu ada cross pollination dulu, cross pollination. Nah, jadi setiap tahap itu akan ada penilaian yang disematkan untuk setiap peserta. Namun yang saya bisa sampaikan bahwa kalau misalnya teman-teman mengikutinya dengan serius, dengan 100%, tidak neko-neko, insya Allah
akan diangkat, karena ya walaupun tetap ada yang nggak diangkat. Jadi kasus saya itu ada 1 orang, kemudian di angkatan bawah saya juga ada 1 orang yang nggak diangkat ya, karena memang itu jadi tidak mengikuti alur yang sudah disediakan. Jadi kan selama pendidikan itu sangat apa ya, mata para user, mata para fungsi rekrutmen itu akan sangat tertuju pada kita, apakah kita itu sebenarnya memiliki integritas yang baik atau tidak dalam mengikuti pendidikan ini. Karena kalau misalnya pendidikan ini saja kita nggak serius, ya sudah nanti pasti akan menjadi presiden negatif bagi kitanya sendiri. Jadi yang paling pertama adalah ikuti semua aturan, jangan jangan melawan arus, ikuti semua aturan dan laksanakan setiap tugas. Jadi di akhir kalau saya itu ada namanya KKW itu mirip-mirip skripsi mini sih kalau saya bilang. Jadi kita diminta bikin proyek, kemudian nanti akan ada tertulisnya secara kayak makalah, dan kemudian juga ada versi presentasinya di hadapan para penguji. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi persiapkan semuanya dengan baik aja, kayak gitu dari saya, Mas. Oke, siap. Terima kasih banyak. Mungkin Mas Momo, dari Mas Momo, Mas. Ya, betul sekali ya. Tadi jawaban dari Mas Aras bahwa teman-teman itu nanti setelah lulus dari 7 rangkaian atau 8 rangkaian tes yang panjang tadi, teman-teman oke lah, boleh berbangga ya. Cuman jangan terlalu bangga gitu, karena teman-teman itu masih menjadi peserta pendidikan gitu. Jadi nanti teman-teman setelah itu nanti akan dididik lagi gitu. Ya layaknya pendidikan seperti yang lain gitu ya, dididik. Nanti ada gurunya, ada rapotnya, ada tugas akhirnya kayak gitu. Sama gitu. Itu nanti akan memperlihatkan itu, menunjukkan bahwa apakah kita benar-benar pantas dan cocok gitu ya untuk diterima menjadi pegawai tetapnya di Pertamina, seperti itu, menjadi pegawai organiknya kayak gitu. Jadi ini ya menunjukkan juga bahwa Pertamina itu nggak main-main dalam rekrutmen gitu. Bahkan setelah lolos tes pun itu masih pendidikan, gitu ya. Masih dicoba kita, masih berikan ilmu-ilmu yang mungkin di dunia kampus kita tidak diajarkan kayak gitu. Oke, gitu sih. siap. Ya, terima kasih banyak Mas Momo. Ya. Berarti emang hikmahnya ini, emang kita harus totalitas ya, mulai dari awal terus kemudian jadi peserta BPS sampai jadi pegawai pun ya harus melakukan terbaik untuk jadi ya insan terbaik lah untuk memajukan Pertamina dan Indonesia. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini teman-teman, saya mengabarkan kalau kita mungkin akan ditutup ada pukul 11 ya. Karena memang keterbatasan waktu, jadi mohon maaf apabila nanti ke depannya tidak ada jawaban yang tidak semua jawaban bisa kami tampung seperti itu. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya, langsung ke yang bisa ini ya, yang bisa langsung menyampaikan. Ini ada yang udah angkat tangan, Mas, atas nama Mas Ali Mahsusin. Monggo Mas Ali untuk di unmute, Mas. Iya. Ya. Didengar Mas ya suara saya? Aman Mas. Monggo. Siap. Saya mau bertanya Mas, sebelumnya terima kasih sudah diberi kesempatan. Nama saya Muhammad Ali Mahsusin. Saya lulusan dari Politeknik Negeri Malang, ingin bertanya, di program BPS itu apakah ada tes praktik sesuai bidang kerjanya saat interview user? Soalnya setahu saya di beberapa pengalaman saya waktu interview user ada yang pernah minta terkait tes praktek sesuai bidang kerjanya. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mas. Mungkin monggo langsung dijawab saja, Mas Momo, gantian dengan Mas Aras. Monggo, ya, Mas. Oke, ya, terima kasih. Jadi untuk pertanyaan ada apa enggak, kalau praktek langsung, ya saya rasa mungkin peluangnya kecil ya kalau ada. Kecuali untuk program yang BPA, karena memang dari judul programnya saja sudah berbeda ya. Kalau BPS itu bimbingan profesi sarjana, nah untuk BPA itu memang praktisi ahli. Jadi memang nanti kalau di pengalaman angkatan saya yang BPA itu ketika interview user itu ada disuruh ada simulatornya, suruh simulasi kayak gitu dari beberapa proses-proses bisnis yang ada di Pertamina gitu. Ya ditanyakan lah kira-kira nanti seperti apa. Nanti untuk yang interview user di BPS ya paling nanti akan ditanyakan teknis yang mendasar ya, yang sesuai dengan background pendidikan kita untuk dipertanyakan dan disesuaikan dengan proses bisnis yang dari perusahaan yang kita daftar kayak gitu. Jadi nanti pertanyaannya lebih ke mungkin penjelasan sih daripada praktek. Kalau misalnya pun ada praktek, peluangnya mungkin kecil ya, seperti itu. Jawaban dari saya. Oke, siap. Terima kasih. Mungkin untuk dari Mas Aras,
Monggo Mas, apabila ada tambahan. Suaranya belum terdengar Mas Aras. Masih belum terdengar Mas. Tes. Sudah jelas Mas. Oke, jadi kalau misalnya untuk BPS ya, kalau BPS tadi udah dijelasin sama Mas Ilham ya. Jadi kalau tes BPS itu kalau untuk praktek langsung melakukan atau berinteraksi dengan alat kayaknya tidak. Cuma kalau misalnya BPS itu pada saat interview user itu akan sangat highly depends on the user. Jadi beda direktorat biasanya beda perlakuan. Jadi kalau misalnya kayak saya kan di human capital ya, waktu masuk usernya human capital. Jadi ketika masuk ya saya lebih banyak digali tentang pengalamannya ketika berinteraksi dengan orang, seperti apa, kemudian pribadian saya. Jadi terus kemudian ketika ada masalah dengan orang lain, kemudian saya metode penjelasannya seperti apa. Nah kemudian kalau misalnya teman-teman saya di pemasaran ya dia lebih dilihat bagaimana cara dia berinteraksi dengan orang baru, apakah dia bisa mengambil hati orang baru tersebut, apakah dia bisa menarik perhatian orang baru tersebut atau tidak. Nah, kemudian untuk teman-teman di keuangan beda lagi. Jadi kalau teman-teman keuangan itu saya ini satu cerita ya, saya tidak tahu apakah semuanya sama bisa digeneralisasi atau tidak. Tapi untuk teman yang di teman keuangan itu, ya dia dikasih soal, kemudian dia disuruh kerjakan di tempat itu. Jadi karena mungkin itulah perbedaan kultur dari setiap direktorat. Jadi kalau mungkin direktorat keuangan itu dibutuhkan orang yang bisa bekerja dalam tekanan dengan presisi yang tepat, ya mungkin kenapa dia diberikan tes seperti itu. Jadi kembali lagi nanti akan menyesuaikan dengan tipe user yang akan dihadapi oleh teman-teman sekalian. Baik, terima kasih Mas Aras. Mungkin dari Mas Mumu, Mas, ada tambahan? Kan tadi saya jawab yang pertama. Oh iya, oke. Mohon maaf Mas Mumu. Aduh, maaf, konsentrasi saya terpecah ini. Maaf, ada yang banyak banget pertanyaannya soalnya. Oke, terima kasih Mas Mumu, Mas Aras. Baik, mungkin ini karena, kita keterbatasan waktu ya. Ini udah hampir jam 11, 4 menit lagi. Jadi mungkin selanjutnya ya nanti untuk pertanyaan selanjutnya ini gimana ya Mas, kira-kira dari Mas apakah memiliki kesanggupan untuk menjawab atau bagaimana Mas dari yang telah ada? Mungkin yang di Zoom ini mungkin kita dari kami ini dulu kami summary-kan, terus nanti kemudian akan mungkin kami berikan ke Mas speakers untuk dijawab. Apakah bersedia Mas kalau untuk hal seperti nanti akan kami berikan ke ke peserta dengan email seperti itu apabila berkenan. Soalnya banyak banget ini Mas. Iya, saran dari saya gini aja, nanti panitia silakan ngerangkum. Ya. Kalau misalnya untuk menjawab pertanyaan atau enggak, ya insya Allah nanti akan saya jawab ya beberapa pertanyaan dari panitia, dari kalian yang dirangkum sama panitia. Nanti untuk jawabannya ya mungkin bisa di share ke sosial medianya kalian aja, ARK. Baik. Mungkin lebih kan daripada di email, mungkin nanti teman-teman juga harus buka email lagi sehingga nggak malah beda-beda nanti yang diterima kan. Kalau misalnya bahkan yang nggak ikut Zoom ini bisa baca juga gitu. Paling gitu aja lah. Oke, siap Mas Muhammad. Terima kasih atas masukannya Mas. Oh ya, ini mungkin ada juga tadi yang bertanya Mas, ini untuk materinya ini yang dari PPT itu apakah boleh di-share atau enggak ya Mas? Terima kasih. Untuk Mas Aras dan Mas Aji ya. Ya. Kalau saya sudah di-share ke Mas Aji. Iya, siap. Oke, berarti boleh ya Mas ini untuk PPT-nya di-share ya Mas? Iya, insya Allah boleh. Kalau dari Mas Mumu, bagaimana Mas? Ya, kalau saya nanti paling edit dulu ya, sedikit. Karena takutnya nanti ada yang pakai formatnya nggak boleh dipakai sama yang lain soalnya. Oke, siap. Nanti polosan tuh yang nggak pakai ada Pertamina-nya atau Pertamina gasnya. Oke, siap. Terima kasih banyak ya Mas. Mungkin kita lanjut ke acara yang terakhir ya ini, penutupan. Sebelumnya saya juga mengucapkan sangat mohon maaf ya kepada teman-teman karena nggak bisa jawab semua pertanyaan karena memang waktunya terbatas. Jadi di sini mungkin selanjutnya kita tutup saja acaranya. Dari kami ini mungkin ada pesan sponsor sebentar ya. Next Mas Aji. Oh iya. Nah, di sini dari kami dari Rumah Kepemimpinan yang mana mendidik
putra-putra terbaik bangsa ya nanti kedepannya dari 9 regional yang saat ini ada, dan kedepannya akan terus mengembangkan regional-regional lain di seluruh Indonesia. Jadi apabila bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi mungkin bisa memberikan donasi ke rekening berikut, dan juga di sini itu ada pesan donasi juga untuk yang ingin berkurban, terutama untuk yang Muslim. Ini kan udah mau mendekati kurban ya. Di sini memang karena khususnya di Jabodetabek sendiri kan memang udah berlimpah yaitu daging kurban, dan sementara di daerah-daerah lain itu masih banyak yang kekurangan. Nah, di sini kami akan bekerja sama dengan ACT tersebut untuk meratakan persebaran kurban itu sendiri. Mungkin itu dari kami yang bisa kami sampaikan. Dan ini mungkin akhir dari acara kita pada kali ini. Sebelum kita tutup, mungkin kita bisa sesi foto bersama ya. Mungkin bisa dibantu Mas Aji, Mas. Oke. Monggo teman-teman, untuk teman-teman bisa menghidupkan kameranya. Dan teman-teman. Oke, ini saya partisipan dan chatnya itu dulu. Karena ini agak